Om Swastiastu, rekan-rekan semua. Semoga Om sehat hari ini. Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya perkenalkan Dumun, Niki, Bapak Dr. Gusti Putu Darmika Jati. Beliau adalah salah satu guru saya. Jadi hari ini saya undang beliau. Terima kasih banyak, Dok, sudah bersedia sharing dengan kami, Dok, hari ini. Oke, jadi hari ini sangat penting, teman-teman, kita akan belajar sesuatu hal yang di luar dari hal-hal yang biasa kita pelajari secara online. Biasanya kita ngobrol bisnis ya, strateginya apa, kemudian mesti kumpul form apa gitu ya di Snaker atau urusan yang lain. Kemudian bapak-bapak para head unit biasanya disibukkan dengan closing unit. Hari ini kita akan sharing sesuatu yang berbeda. Hari ini kita akan belajar untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Mungkin bisa dibilang begitu ya, Dok ya. Bagaimana kita merilis stres ya dengan metode katarsis dan hipnosis yang nanti tentu saja akan lebih detail dijelaskan oleh Dr. Darmika, supaya nanti ketika bounce back bisnis kembali kita sudah siap untuk menjadi lebih produktif, kurang lebih begitu. Baik, mungkin selanjutnya saya perlu jelaskan metodenya supaya nanti teman-teman yang join di session hari ini memahami caranya seperti online kelas kita biasanya. Selama Dr. Darmika nanti sharing materi, mohon semuanya mute-kan mic-nya ya. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan utilize kolom chat. Nanti saya akan bantu bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung tanyakan kepada Dr. Darmika nanti di session tanya jawab. Kurang lebih demikian. Itu ya. Clear, teman-teman ya? Baik, mungkin bisa dimulai, Dok, dengan sedikit perkenalan dari dokter. Baik. Baik. Pak Kadek, maaf, boleh dibantu unmute-kan semua partisipannya, Pak Kadek, nanti biar nggak ada noise masuk. Kecuali saya. Ya, kecuali Pak. Di tempat saja ngatur. Ya, halo. Masih. Matiin satu. Ada dua itu. Halo. Ya, Dok, sudah nggak gemak, Dok, udah bagus. Oke. Jadi perkenalkan saya Dr. Darmika ya, teman-teman dari grup apa ini namanya Pramana ya. Saya berterima kasih sudah diundang atau diizinkan sharing tentang topik yang saya biasa sharing sehari-hari sebenarnya ya, baik di ruang praktek saya pribadi atau mungkin di tempat-tempat workshop saya atau bahkan secara online di YouTube saya banyak saya berbagi tentang topik-topik seputar pemberdayaan diri. Nah, kali ini topik yang kita pilih kebetulan berhubungan dengan rilis stres gitu ya. Nah, jadi stres seperti yang kita tahu ya, semua orang itu mungkin sudah familiar dengan istilah stres, dan saya percaya di musim saat ini gitu, di musim ya bilanglah pandemi gitu ya. Jadi hampir semua orang mengalami tekanan, baik itu tekanan secara pekerjaan mungkin, ada yang tadi yang bekerja tidak, atau yang dari kerja di kantor jadi ke rumah. Perubahan itu selalu menimbulkan suatu tekanan baru. Nah, begitu juga mungkin secara ekonomi atau secara kesehatan, mungkin ada yang ketakutan dan lain sebagainya. Nah, mungkin perlu belajar tentang bagaimana kita mengelola itu supaya kita bisa makin tetap produktif. Ya, karena stres itu bisa menjadi gangguan, tapi bisa juga menjadi daya dorong. Ibaratnya kalau saya didorong begitu oleh teman saya bisa marah, tapi saya juga bisa lari lebih kencang. Nah, tergantung cara saya bersikap terhadap stres yang diberikan. Ya, nah mari kita belajar. Slide pertama, tolong. Ya, kita mulai belajar tentang mengenal ya. Apa itu stres? Ya,
Saya lebih suka menggunakan kata stres itu sebagai suatu pilihan. Jadi kalimat pertama saya adalah stres itu adalah pilihan ya. Kita memilih untuk stres atau tidak, itu pilihan. Keadaan selalu bisa menekan, stresor selalu bisa ada. Tetapi apakah kita akhirnya menjadi stres atau tertekan atau tidak, itu tergantung pilihan kita. Nah tentu yang namanya pilihan berarti kita punya kemampuan. Kita nggak bisa memilih ketika kita nggak punya kemampuan. Ketika saya tidak memiliki kemampuan untuk memasak, ya saya nggak punya pilihan untuk memasak. Ya misalnya masak air gitu ya, sudah saya misalnya cuma masak air. Nah begitupun dengan memilih untuk stres atau tidak. Jika saya tidak punya kemampuan untuk tidak stres, tapi kemampuan saya hanya untuk stres, ya sudah belajar bertahun-tahun sejak kecil, ternyata kemampuan yang saya miliki hanya stres, bukan tidak stres begitu. Nah tentu ini akan menjadi pilihan saya, satu-satunya pilihan. Artinya saya nggak bisa memilih untuk menjadi tidak stres. Nah kalau Anda lihat di gambar, jadi kita yang warna kuning, Anda ya, saya juga begitu, kita selalu memiliki yang namanya ketakutan dan kemampuan. Jadi kita punya kemampuan untuk keluar dari rasa takut atau kita berada dalam rasa takut itu. Nah tentu yang namanya tekanan bisa berbentuk problem, ya ancaman kayak sekarang ini wabah ini mengancam. Ya yang lebih menakutkan dari wabah ini bukan virusnya sendiri ya, tapi perasaan terancamnya. Anda lebih takut sebenarnya lebih besar dampaknya daripada virus itu sendiri ya. Kalau Anda tahu DBD ya, demam berdarah atau virus-virus lain yang juga berbahaya, HIV/AIDS misalnya banyak sekali itu kasusnya ya, tidak sebanyak tidak lebih sedikit dari COVID ya, tetapi ancaman yang ditimbulkan oleh si virus ini jauh lebih besar ketimbang virusnya, ketimbang si virus itu sendiri ya. Nah problem, belum lagi mungkin Anda punya problem ya, Anda punya kebutuhan keluarga, Anda punya kebutuhan-kebutuhan lain ya, jadi pekerjaan mungkin atau mungkin tekanan dari bos ya, belum lagi mungkin secara ekonomi banyak tekanan. Nah pilihannya adalah apakah Anda menjadi distres ya, distres itu adalah stres yang negatif ya, misalnya menjadi down ya, menjadi tertekan, marah, sakit, cemas gitu, atau gangguan-gangguan mental malah sudah terjadi, mungkin beberapa orang mengalami depresi, gangguan cemas ya, atau mungkin sudah muncul penyakit seperti asam lambungnya meningkat ya karena tertekan ya, atau memilih jadi termotivasi. Nah ini pilihan. Artinya dengan adanya tekanan ini kita selalu punya pilihan apakah menjadi termotivasi karena itu atau kita memilih untuk menjadi distres. Sebentar, fokus slide-nya Bu. Nah jadi kembali ke pilihan ya, bahwa stres itu adalah sebuah pilihan. Sekali lagi, distress atau eustress, positif atau negatif, itu pilihan Anda. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, ya, kalau kita lihat dari bagian ini, biar kelihatan. Ya, nah, jika kita lihat dari bagian ini, Anda bisa perhatikan ada yang namanya kemampuan, ada yang namanya stresor. Stresor itu kayak tadi, beban kerja, bos yang mungkin menekan ya, gaji yang nggak datang-datang misalnya, atau gajinya dipotong berapa persen misalnya, itu namanya beban, stresor, tekanan, ya. Atau tanggung jawab kita misalnya harus melakukan apa gitu. Sementara saya tidak mendapatkan gaji misalnya, ternyata tanggung jawab saya tidak berkurang di rumah atau di mungkin yang punya cicilan misalnya begitu ya. Nah, itu kan menjadi beban baru ya, atau tanggung jawab baru. Nah, atau yang paling berat itu justru datang dari keinginan. Ya, ini banyak saya bahas ya, kenapa orang punya keinginan. Keinginan itu sebenarnya datang dari perasaan kekurangan. Kalau Anda tidak kurang, Anda pasti memberi ya, Anda tidak punya keinginan ya. Justru Anda bergeser, bekerja pun adalah untuk melayani, bukan untuk mendapat gitu ya. Nah, karena kita meletakkan diri kita pada level di mana kita merasa kurang ya, itu lepas dari sudut pandang lagi merasa kurang, maka keinginan itu akan terus tidak pernah berhenti ya. Termasuk kebutuhan dasar kita untuk bernapas, bahkan bernapas dasar banget ya, adalah suatu kondisi kalau kita ingin gitu ya, ingin
Justru ini menjadi beban. Nah, tentu nanti beban ini tergantung kemampuan. Bagaimana Anda mengelola, memiliki energi Anda. Jadi, satuan daripada, bilanglah saya mengangkat beban ini, ada beban di pundak saya. Apakah saya akan kuat atau lemah? Itu tergantung energi yang saya miliki. Nah, energi itu bisa energi fisik saya, ya, bisa emosi, cara saya mengelola emosi, atau cara saya berpikir, kemampuan fokus saya misalnya. Jadi kalau ada energi 10, nyebar jadi 10 nih, kecil jadinya 1, maka pekerjaan itu nggak akan beres, itu akan tambah menekan kita. Tapi kalau kita punya nilai energi 10, sedangkan kerjaan kita 1, atau fokus, jangan bilang pekerjaan, fokus ya. Fokus kita 1, powerful begitu, Anda ada di present moment. Saat Anda di sini, Anda hanya di sini. Saat Anda di tempat kerja, pikiran Anda hanya di tempat kerja. Karena ada orang itu mencar dia. Jadi pecah, kadang-kadang dia ada di sini, tapi badannya di sana. Anda mungkin sekarang dengerin workshop saya di handphone, tapi belum tentu loh pikiran Anda ikut di sini. Bisa jadi pikiran Anda pecah kemana. Ini yang bikin energi Anda berkurang. Nah, begitu energi berkurang, ada beban-beban baru, maka Anda akan mengalami distress. Ya, ketika mobil yang kemampuan mengangkatnya 20 ton diberikan beban 40 ton, ya tidak jalan, lambat, ya. Jadinya Anda nggak kemana-mana. Anda akan terus nanti ada di dapur, pikirannya di tempat cuci, gitu ya. Ada di tempat cuci, pikirannya di dapur. Pindah ke tempat cuci, pikirannya di tempat tidur, misalnya gitu. Tempat tidur, pikirannya di kerjaan. Nggak diam-diam. Kenapa? Anda tidak belajar untuk membuat si pikiran itu berada di titik fokus. Nah, ini perlu belajar. Ada beberapa hal ya. Jadi kemampuan secara fisik, emosi, berpikir ini perlu dilatih sehingga energi Anda, energi untuk mengangkat beban yang Anda miliki itu semakin kuat. Ya, orang-orang yang banyak bisa bekerja banyak itu karena energinya banyak. Orang yang bisa melakukan banyak hal, orang yang bisa sukses dalam banyak hal, itu karena mereka menjaga benar-benar energinya berada di titik tertentu dan fokusnya sangat bagus. Ya, sehingga tidak mengizinkan dirinya berada dalam kondisi yang stres. Ya, karena kalau stres itu lebih tinggi daripada kemampuan, atau energi ya, energi itu lebih sedikit daripada beban, maka Anda akan mengalami distress. Next. Nah, Anda perhatikan, selain adanya ini contoh-contoh case kenapa orang mengalami stres. Salah satunya adalah beban mental ya, atau konflik batin. Nah, Anda perhatikan nih, mudah-mudahan jelas di rumah ya. Jadi pada lingkaran yang berwarna putih, di dalamnya ada yang ungu, itu jiwa Anda, yaitu Anda sendiri. Anda itu adalah energi sebenarnya, jiwa ya, dibungkus oleh yang namanya hati nurani. Jadi hati nurani Anda itu adalah tentang bagaimana menjadi orang baik, melakukan hal yang benar. Nah, ketika suatu saat nih Anda misalnya melakukan sesuatu yang menurut hati nurani Anda salah. Misalnya waktu kecil nih, contoh. Menurut hati nurani Anda, seorang anak itu harus sayang pada ibunya. Misalnya, dari pelajaran Anda muncullah suatu dalam diri Anda bahwa sama ibu tuh aku harus sayang, sama bapak aku harus sayang, tidak boleh melawan. Nah, misalnya pada suatu kejadian Anda harus memilih, ya wanita banyak mengalami harus menikah, keluar, meninggalkan bapak ibu tanpa bisa memberi apa-apa misalnya, itu sudah ada konflik di dalam. Nah, ini akan mengambil slot dalam energi Anda. Energi Anda itu sepertinya sudah diambil sebagian oleh si konflik ini. Nah, nanti ada konflik lagi dengan siapa misalnya, dengan sahabat, dengan teman kerja. Ketika Anda merasa diri Anda berkonflik dengan orang lain, nah ini di alam pikiran bawah sadar Anda ya, itu akan menjadi slot yang mengambil energi Anda. Sekarang nih contohnya, apa yang kita pikirkan sekarang? Wabah ini membuat penghasilan saya berkurang. Nah, tahu dengan wabah ini tidak ada tamu yang datang. Sementara tekanan dari target dan lain-lain, itu saya tetap harus kerjakan. Nah, ini kan ada konflik nih. Antara saya adalah orang yang bagus, dengan saya tidak bisa menjadi bagus. Itu konflik. Di dalam ego yang dalam lingkaran kuning, itu jadi konflik. Nah, ini kan membawa Anda saat mau tidur, Anda kepikiran. Ya, belum lagi Anda memikirkan misalnya tentang apa yang saya makan besok, bagaimana cicilan saya misalnya. Ada konflik-konflik di dalam yang warna kuning, di pikiran Anda, di ego itu. Antara Anda adalah orang yang bagus, tetapi kenyataan tidak bisa membuat Anda menjadi bagus. Ini keadaan di kondisi.
konflik. Nah, ini sudah mengambil ruang energi Anda. Ya. Nah, kalau di ruang putih, Anda misalnya pernah melakukan kesalahan nih, dosa misalnya ya. Kenapa sih banyak orang mengajarkan kalau Anda belum terlalu kuat untuk mengenal benar dan salah. Karena benar dan salah itu tidak ada ya. Tetapi kalau kita belum mampu untuk mengenal itu, bahwa ini benar, ini salah, maka Anda harus selalu berbuat benar. Kenapa? Karena di bagian yang warna putih itu ada energi yang membuat Anda merasa buruk, merasa salah karena berbuat salah. Walaupun tidak ada yang tahu, ya walaupun tidak ada yang tahu sekalipun, makanya dibilang kan tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Dan dimaksud itu yang warna ungu, yaitu diri Anda sendiri. Jadi Anda pasti tahu. Walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi ada satu yang tahu, yaitu Anda. Dan itu akan berkonflik di dalam. Ya, nah jadi orang-orang yang mengalami konflik dalam diri itu cenderung relatif mudah stres, energinya kacau, gampang panik, gampang cemas, suka khawatiran, karena banyak konflik yang mungkin di masa kecil belum terselesaikan. Ya, nah ada satu lagi namanya trauma. Waktu kecil misalnya mungkin di anak pertama, anak kedua, anak ketiga beda-beda loh ini traumanya. Yang mungkin pernah dibully oleh bapak misalnya, atau secara fisik pernah mendapat kekerasan, atau misalnya pernah mendapat perlakuan tidak baik, itu akan mengubah karakter seorang, dan kalau itu masih menjadi trauma, itu akan mengambil beban energi. Belum melakukan apa-apa, Anda sudah membawa beban kemana-mana. Ya mungkin tidak fokus, jadinya ya belajar sulit, kemudian kerja lambat, arah hidup tidak jelas. Kenapa? Karena Anda sedang dirongrong atau diambil oleh berbagai trauma di masa lalu. Makanya kalau saya bilang sebelum Anda memasuki masa pekerjaan, masa dewasa ya, Anda harus mengenal dulu diri Anda sendiri. Supaya apa? Anda tahu bahwa apa sebenarnya beban yang Anda miliki di dalam, sehingga itu Anda tidak, ibaratnya Anda tidak buang ke orang lain. Ya, kalau Anda sudah clear di dalam, Anda sudah selesai di dalam nih, kelar hidup lo gitu ya, sudah kelar nih, maka Anda punya suatu power, energi yang cukup untuk bekerja ya, sehingga Anda akan bekerja dengan sangat mantap. Apapun pekerjaan Anda ya, next. Nah, satu lagi, dengan banyaknya kejadian-kejadian di masa kecil, kemudian keberanian Anda, pola asuh, itu akan membuat Anda memiliki suatu kemampuan untuk mengelola emosi. Ini yang kita pelajari salah satunya nanti di akhir workshop ini. Jadi, oh ya, sorry sebelum lanjut saya lupa tadi memperkenalkan workshopnya ya. Jadi workshop ini adalah tentang bagaimana merilis, bilang begitu ya, merilis stres, sehingga stres itu menjadi berguna, begitu ya, atau bilanglah produktif. Ya, rilis dengan metode katarsis nih, akan saya bagi 3 ya. Jadi setelah materi ini kita akan wawancara. Kalau ada waktu nanti saya akan berikan praktek sedikit bagaimana melakukan katarsis dan self, yang melakukannya sendiri di rumah itu kayak gimana tekniknya ya. Nah, workshop ini sebenarnya ada 3 ya, ada 3 tipe dengan topik yang sama ini. Satunya belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu Anda masuk ke link, nanti berikan link ya, kalau Anda ingin latihan sendiri di rumah. Jadi saya sudah buat rekaman video dengan topik-topiknya, kemudian ada praktek-praktek di dalamnya, ada audio juga untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar, mungkin Anda perlu mengelola betul-betul pikiran yang mengganggu ya. Tapi belum sampai trauma ya, kalau trauma Anda ada judul lainnya ya. Jadi bagaimana mengelola trauma ada judul lainnya. Kemudian di situ juga ada diskusi ya. Jadi ada 3 metode ini yang live, webinar kayak gini. Ada yang rekaman itu di-tipping ya, dibagi-bagi per topik. Kemudian ada praktek di belakang ya. Nah, saya lanjut ke sini ya. Nah, jadi kemampuan mengelola emosi ini akan mempengaruhi tingkat stres Anda. Apakah Anda suka menahani? Contoh. Anda tidak suka dengan siapa misalnya? Atasan ya misalnya ya. Atau rekan kerja. Ya. Apakah Anda adalah tipe orang yang langsung berani ngomong, aku nggak suka kamu loh, kamu gini. Nah, ngomong kayak gitu. Ya, sebagian orang, terutama orang Asia nih, dari sedikit pengamatan saya, kalau orang Barat justru dia lebih suka yang nomor 2 ya. Jadi nomor 2 itu dia langsung aja ngomong, lampias. Ya, tipikalnya dia tuh nyablak, begitulah bilang bahasanya, langsung ceplos. Kalau dia nggak suka,
Kalau dia bilang jelek begitu. Kalau kita malah berusaha menjaga perasaan orang lain ya. Sebenarnya bukan menjaga perasaan orang lain itu, menjaga perasaan sendiri ya supaya tidak dianggap tidak baik gitu, tidak dianggap buruk oleh orang lain pada saat kita bicara ya. Tapi dampaknya Anda menahan di dalam, itu terkunci banyak beban di dalam. Tidak suka tapi senyum. Marah ya, marah tapi tertawa. Nah, itu gimana ya. Jadi Anda menahan. Tidak suka dengan atasan masa langsung bilang, aku nggak suka kamu, aku pecat aja kamu, ya nggak bisa ya. Karena kita berada di authority. Jadi itu cenderung kita tahan di dalam. Nah, ini tipikal-tipikal yang kayak gini biasanya menyenangkan buat orang lain, tapi gampang sakit. Gampang lelah ya, gampang tidak fokus, sering gangguan asam lambung gitu ya. Karena apa? Karena dia cenderung menahan. Nah, ada yang kedua namanya melampias. Jadi orang cenderung melampias, cerewet, apa-apa dikomentarin. Jadi yang kedua ini biasanya lebih sehat dari yang pertama, tapi tidak sehat ke lingkungan gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya suka melampias emosi kepada orang lain, Anda mungkin sehat. Makanya dari penelitian itu ibu-ibu yang cerewet itu umurnya lebih panjang ya, tapi suaminya pendek umurnya. Karena dia suka membuang sampah itu ke luar ya, suka membuang sampahnya ke luar. Tetapi sebenarnya tidak juga sempurna ya. Karena pada saat dia misalnya Anda melampiaskan ke anak, setelah Anda marahin anak itu Anda lagi merasa bersalah. Nah, nambah lagi sampah baru ya. Nah, yang terbaik itu yang ketiga, melepas. Bagaimana Anda melepas emosi supaya emosi itu tidak menjadi beban di dalam. Nah, apa tekniknya? Itu namanya katarsis. Kita akan bahas di akhir video ini dan mungkin kalau ada waktu kita akan latihan lakukan ini. Next. Ya, kita masuk ke stres di tempat kerja ya. Jadi dari banyak penelitian itu 65% orang mengalami stres di tempat kerja. Ya, saya menduga kenapa orang stres karena orang bekerja untuk memenuhi kekurangannya. Kekurangan uang, kekurangan kegiatan, kekurangan kehidupan sosial. Jadi itu tujuan orang bekerja. Nah, kalau saja orang bekerja untuk memberi, saya ulang nih, kalau kerja itu di level kita bisa memberi, apa yang kita beri, talent kita, kemampuan kita, keahlian kita, naikkan sedikit. Jadi sebenarnya saya mengadakan workshop itu ingin mengajak orang-orang letakkan kesadaranmu pada titik di mana kamu sedang memberi. Ya, beda loh, nggak harus memberi uang, materi nggak harus begitu. Materi itu berbentuk sesuatu kesadaran di dalam bahwa saya bekerja untuk melayani, bekerja untuk memberi apa yang ada dalam diri saya. Nah, tentu untuk itu Anda harus punya dulu. Apa itu punya? Perasaan bahagia dulu, tidak stres, tidak ada trauma di dalam. Kemudian Anda merasakan cinta pada diri, sehingga pada saat Anda bekerja, Anda tidak mungkin mengharapkan apa-apa. Tapi apakah orang tidak mengharap apa-apa akan tidak mendapat apa-apa? Beda loh. Justru orang yang bekerja tanpa mengharapkan apa-apa, dia akan dapat lebih dari apa yang didapat daripada orang yang ingin mendapat apa-apa. Nah, ini konsep yang harus dibawa ke tempat kerja. Saya sangat suka membuat konsep ini. Workshop ini sering saya adakan di bank-bank negeri ya. Jadi ketika Anda meletakkan diri Anda pada kondisi memberi, ya, memberi begitu. Karena Anda sudah punya banyak ya, banyak apa? Punya banyak cinta di dalam. Ingat, cinta itu free, cinta itu ada di alam, tinggal diambil aja. Perasaan happy berangkat kerja bukan karena apa-apa. Ya, ketika kita meletakkan diri kita kurang, maka kita mencari keluar. Saya kurang happy, maka saya harus dihappykan oleh orang lain. Kenapa saya harus menikah? Supaya dia bisa membahagiakan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti menderita. Kenapa? Karena kita meletakkan diri kita pada posisi yang kurang. Padahal kita punya hak yang sama nih. Anda orang yang punya duit atau tidak punya duit, hak kita sama persis untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama dari dalam diri kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Kenapa orang stres di tempat kerja? Itu 65% orang stres di tempat kerja ya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Banyak berita ya, artis Korea baru-baru ini nonton bunuh diri ya, banyak. Kenapa? Karena dia tertekan, mungkin sudah sampai bawah banget energinya ya. Saya lupa masang peta di ini, tapi kalau yang di rekaman ada petanya. Ada peta tingkat kesadaran, peta kesadaran namanya. Jadi ada energi yang benar-benar berada di level paling bawah. Ya, di mana orang sudah benar-benar tertekan, akhirnya dia bunuh diri. Dan ini bisa menular ya.
bisa berpindah. Kenapa? Satu kota itu cenderung memiliki kecenderungan bunuh diri yang sama, karena energi itu bisa berpengaruh dari satu orang ke orang lain ya. Oke, next. Nah, ini bentuk-bentuk stresor, contoh-contoh tekanan ya yang ada di tempat kerja ya. Jadi stresor ini ada, stresor adalah tekanan dari luar. Ya, pilihannya distress atau eustress. Nah, ini stresor, kita bahas tentang stresor. Jadi kalau stresor tempat kerja, biasanya kondisi pekerjaan. Ya, kondisi jelas berpengaruh. Bebannya terlalu padat, misalnya jadwal, Anda buat jadwal terlalu padat. Nah, atau ini yang menarik nih. Nggak ada kerjaan. Bisa loh. Jadi pada saat Anda terlalu banyak berpikir, tapi Anda ngerjain apa-apa, Anda justru mendapat stresor yang lebih tinggi ketimbang Anda banyak aktivitas secara fisik. Kemudian konflik peran, ya peran tidak jelas. Saya ini seorang marketer atau seorang customer service, atau saya ini seorang HRD misalnya, atau seorang GM misalnya. Jadi ada satu kondisi kadang-kadang, terutama perusahaan-perusahaan yang baru ya, itu perannya tidak jelas. Ya, kurang jelas itu strukturnya. Ini sebagai apa, job desk-nya apa, nggak jelas. Ini menimbulkan konflik karena dia kehilangan identitas si karyawan itu. Begitu dia masuk, aku ini apa? Nggak jelas. Saya banyak konflik seperti itu. Kemudian, nah tentu yang paling kuat adalah interpersonal, yang individunya sendiri. Seperti tadi saya bilang, apakah dia sudah berada di kondisi energi yang bagus, atau memang dia sedang berada di titik kekurangan. Ya, kalau orang berangkat dalam titik kekurangan, bekerja karena ingin mendapat, itu udah pasti akan mengalami stresor ya. Belum lagi dia memiliki perasaan tidak layak, perasaan tidak baik begitu dan lain sebagainya, itu meningkatkan kemungkinan dia mengalami stres ya. Kemudian berikutnya perkembangan karir. Kalau karir nggak jelas gitu ya, hambatan karir, apalagi karena adanya suka tidak suka, kemudian penilaian kinerjanya tidak jelas. Kenapa saya dapat prestasi ini? Memang kinerjanya apa? Ya kan ada namanya scorecard ya, kalau dalam tempat kerja mungkin Anda punya nih balance scorecard. Dulu waktu saya masih bekerja di institusi, kita punya kayak card gitu, scorecard ya. Kita memiliki beberapa KPI ya, atau indikator lah bilang. Indikator-indikator saya bagus atau tidak, atasan saya yang menilai. Nah kadang di perusahaan itu terlalu banyak subjektivitas, nggak objektif. Nah ini akan menimbulkan tekanan. Jadi ketika saya suka, bisa kasih nilai bagus. Oh ini bagus nih, saya kenaikan gaji misalnya gitu. Ini nggak jelas. Nah ini akan menimbulkan suatu tekanan di dalam tempat kerja ya. Nah struktur organisasi pada family bisnis terutama, atau bilanglah perusahaan-perusahaan keluarga. Tempat saya kerja dulu itu perusahaan keluarga ya. Bukan saya, keluarganya saya ini kerjanya ya. Nah anak-anak owner itu, anak-anaknya owner itu menjadi staff saya justru di tempat kerja saya dulu ya. Nah syukurnya struktur itu kita bisa atasi. Artinya bukan karena dia pemilik atau anaknya owner, dia bisa mengikuti kehendaknya sendiri tanpa mengikuti struktur yang jelas. Nah ini perlu diperjelas gitu supaya tidak menimbulkan konflik nanti ya, konflik of interest di dalam struktur itu sangat berbahaya. Nah kemudian kalau ada struktur organisasi itu up to bottom atau bottom up, begitu. Kalau up to bottom kan apa-apa dari atas. Perusahaan-perusahaan besar ya, kalau ada beberapa hotel di Bali yang pernah saya datangi begitu, mereka menggunakan struktur kalau ada konsultan biasanya dari atas tuh langsung bawahan ikut. Tapi ada juga yang dari bawah ke atas. Ya tentu ini dua sistem ini memiliki suatu kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Saya ngomongin stres ya. Justru kalau dia dari bawah ke atas, dia merasa dilibatkan, merasa dia bermanfaat, merasa apa yang dia miliki itu didengar oleh manajemen misalnya, itu akan buat tingkat stresor menjadi berkurang. Kenapa? Karena dalam yang lingkaran putih tadi, lingkaran ego tadi ya, Anda masih ingat lingkaran tadi, di lingkaran ego itu dia bisa berharga. Nah itu salah satu fungsi ego ya. Kenapa Tuhan menganugerah kita ego? Supaya kita mau berbuat bagus, berharga. Oh saya ini berharga. Ya walaupun itu masih terbatas dalam diri. Next. Nah kemudian apa sih dampaknya? Ya ternyata begitu ya, dari banyak penelitian yang Anda bisa lihat nih,
dari tingkatan stres, ada namanya stres normal. Banyakkan orang itu stres normal ya biasa, lelah. Jadi malam hari itu lelah, capek gitu ya, itu stres normal. Jangan khawatir, tidur aja balik. Anda kasih dia tidur, olahraga sedikit, latihan nafas kalau bisa ya. Nah itu hilang ya. Kemudian mulai stres ringan. Kalau udah stres ringan itu mulai muncul gejala ya. Misalnya Anda macet di jalan atau habis dimarahin atasan misalnya, bisa muncul stres ringan. Gejalanya apa? Bibir kering, tangan gemeter ya. Kemudian Anda mungkin sedikit mengalami pusing kadang. Nah, dengan shaking dikit, di-shake juga, di-shake nih katalis di-shake. Atau mungkin ambil napas sebentar, stresor hilang, stresnya akan hilang. Ya, kalau stresor tekanan hilang, macetnya hilang, hilang. Nanti kalau wabah ini hilang, ya stresnya hilang. Nah, tapi kalau berkepanjangan, itu bisa pindah ke stres berat. Bahkan stres sangat berat ya. Nah, kalau stres sedang itu misalnya Anda sedang berantem dengan saudara misalnya, tapi singkat. Ya, gejalanya juga mungkin ada perubahan tekanan darah sedikit ya. Kemudian agak gangguan fokus, tidur terganggu ya. Nah, itu berarti stresnya sedang. Ya, tapi kalau Anda berantemnya tidak hilang-hilangnya, Anda berantem dengan pasangan tidak clear nih, harus di-clearkan ya kalau berantem. Itu prinsipnya kalau dengan pasangan jangan lewat tengah malam. Bila perlu selesaikan di ranjang gitu ya, maksudnya outgoing gitu ya, supaya Anda tidak menyimpannya sampai besok. Karena kalau disimpan besok itu mengambil slot dalam pikiran Anda. Yang Anda tadinya sayang sama dia tiba-tiba hilang rasanya, kayak saudara gitu, atau kok nggak kayak waktu pacaran ya. Karena Anda sering membiarkan masalah itu lewat tengah malam. Saya sering dapat keluhan bahkan dari teman-teman dokter saya. Kenapa ya aku nikah setahun itu udah kayak saudara, kok nggak kayak dulu lagi, beda rasanya gitu, nggak romantis, nggak kayak pacaran dulu. Karena itu Anda menyimpan slot dalam pikiran, Anda simpan terlalu lama, Anda biarin dia berlalu begitu saja ya. Nah jadi ini akan menimbulkan stres berat dan dampaknya apa? Nah, bisa mulai muncul penyakit ya, mulai muncul gangguan-gangguan emosional, Anda mulai mengalami depresi misalnya atau gangguan cemas. Nah, kalau sampai stres berat, sangat berat, Anda sudah mencoba nih mencari pertolongan tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau orang Bali itu bilang ada sakit Bali. Kalau orang Jawa mungkin sakit Jawa ya. Lombok sakit Lombok. Ya perlunya apa kalau orang Bali cari Balian. Kalau orang Jawa Jawaan, gitu ya, atau Lombok Lombokan gitu ya. Nah, artinya ada semacam tekanan di dalam pikiran bawah sadar Anda atau mungkin emosi bahkan energi Anda yang tidak ketemu ya, secara medis tidak kelihatan, cek darah normal masih. Nah, sehingga Anda terlihat tidak sakit secara medis, tetapi sebenarnya Anda mengalami gangguan secara psikis namanya psikosomatis ya. Oke, next slide. Nah, sebelumnya. Nah, sehingga kalau kita buat ikatan stres itu, Anda bisa saja mengalami stres pikirannya, bisa lihat di lingkaran ini ya, di lingkaran lainnya. Apakah stres itu di tingkat pikiran, atau di tingkat emosi, atau di tingkat fisik. Jadi stres terjadi karena energi Anda di bawah dari beban Anda. Kemampuan Anda mengangkat beban itu lebih sedikit daripada beban yang Anda bawa. Entah keinginan, entah tadi problem, entah apa ya tadi, entah trauma ya, sudah dihabiskan oleh itu. Kemudian apakah timbul dalam pikiran tidak fokus ya. Nah, ini Anda mulai tidak fokus nih. Saya ngerti Anda mulai tidak fokus sekarang ya. Kemudian mungkin mulai terganggu secara emosional kah? Mungkin Anda menjadi gampang marah, gampang menangis, sensitif, mudah tersinggung misalnya begitu ya. Nah, itu stres di tingkat yang lebih lanjut atau bahkan sudah mulai gangguan fisik. Ya. Jadi kalau Anda lihat cirinya, apa cirinya nanti kita lihat ciri-ciri. Apakah saya sudah susah fokus? Apakah saya tidak dapat bekerja lagi? Apakah saya menjadi gangguan tidur? Atau mulai tidak harmonis? Mulai mudah tersinggung gitu ya? Sudah penuh di dalam. Energi Anda sudah tergencet dengan beban. Anda harus mulai sadar sebelum dia berpindah ke tubuh fisik Anda, karena begitu dia jadi sakit fisik, coba kita lihat, next slide, ya, begitu Anda sudah pindah ke fisik,
gangguan fisik ya, itu apapun bisa terjadi. Ya, bisa menjadi cancer, bisa menjadi hypertension ya, gangguan metabolisme gula darah, gangguan apapun bisa, gangguan fisik. Seluruh sel Anda terganggu karena ada namanya stres oksidatif dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda minum antioksidan, itu tujuannya menghilangkan oksidan, stres oksidan yang dihasilkan oleh stres, baik dari stres polusi udara, fisik, ataupun stres dari pikiran. Tapi Anda minum antioksidan yang banyak, tapi pikiran Anda atau energi Anda masih dalam kondisi stres, ya percuma. Maka antioksidan terbaik adalah Anda rilis itu stres Anda ya. Jadi ini dampak-dampak secara kesehatan ya. Jadi bisa terjadi pikiran negatif. Kalau Anda udah mulai berpikir tuh negatif aja ya, melihat orang negatif aja, emosionalnya kok gampang sensitif, gampang marah, gampang sedih, kadang-kadang hasrat meledak-ledak begitu, khawatir, cemas, ketakutan berlebihan, hati-hati ya. Atau mungkin Anda muncul gangguan psikosomatis, namanya gangguan psikosomatis itu gejalanya fisik, tapi tidak kelihatan secara medis. Apa gejala sakit leher misalnya ya, kemudian emah ya, yang mungkin sakit pencernaan, nyeri-nyeri kaki ya, kemudian gangguan-gangguan seluruh tubuh, pokoknya bisa gangguan ya. Kalau itu yang saya bilang tadi, sakitnya sakit tidak jelas gitu. Cek, tapi normal aja dibilang ya. Banyak orang begini sekarang ya. Nah, padahal masalahnya pasti ketemu tuh, entah di alam pikiran, atau entah trauma masa lalu, atau tekanan-tekanan tertentu, sehingga fisiknya mengeluh, tapi tidak ada gejala atau gangguan secara fisik. Nah kalau lanjut dibiarkan, itu bisa menjadi gangguan fisik. Beneran terganggu ya, cek misalnya kolesterolnya berubah ya, atau misalnya gula darahnya, tensinya, atau mungkin penyakit-penyakit imun sistem yang gampang sakit misalnya. Karena berada dalam kondisi fisik yang mulai terganggu oleh tekanan dia. Nah, atau gangguan mental ya, gangguan jiwa juga banyak sekarang. Ya, depresi, cemas, gangguan cemas, panik disorder ya, bahkan psikosis namanya, atau gangguan kejiwaan yang berat ya. Nah, dari sebuah penelitian bahkan stres itu akan menurun pada genetik. Jadi gen kita di DNA metilasi namanya. Jadi DNA kita ini mengalami metilasi, berubah strukturnya, sehingga itu menurun pada anak-anak kita ya. Next. Nah, selain pada individu, kalau pada seorang karyawan, perhatikan nih kalau Anda punya karyawan ya, atau Anda sendiri mungkin daerah kerja mulai menurun. Aduh, kok saya nggak semangat ya, malas gitu ya, mulai posisi duduknya begini ya. Nah, itu perhatikan, Anda mungkin sudah mulai mengalami stres yang tidak Anda sadari. Cemas, ya, cemas itu sering khawatir, ya, emosi Anda tidak nyaman sering gitu ya. Nah, ini sering menimbulkan gangguan-gangguan jantung atau lambung ya. Hati-hati. Kemudian mungkin mulai frustasi. Mulai frustasi artinya sudah tidak ingin lagi mencoba, putus asa lah bilang gitu ya. Nah, sering sakit, sering minta DC ya. Ada beberapa karyawan ya, kadang-kadang ke tempat saya juga, dokter minta DC. DC kok minta, saya bilang. Maksudnya gimana ya? Saya sakit dok. Sakit apa? Mungkin fisiknya nggak sakit ya. Bisa sakit stres, bisa jadi. Ya. Kalau minta DC untuk odalan, saya nggak kasih. Ada beberapa yang beli katanya DC. DC itu bukan barang jual belikan ya. Kemudian produktivitas pasti menurun. Ya, kalau orang sudah mulai nggak semangat, sering sakit, ya Anda harus sudah mulai berubah nih. Karena ingat tadi, ketika stres itu membuat orang menjadi down, berarti pengelolaannya sudah salah. Harus diubah pengelolaannya ya. Sebagai seorang pimpinan, pasti Anda punya keinginan untuk bagaimana supaya Anda sendiri atau staf Anda tidak mengalami itu ya. Next. Nah, jelas ini perusahaan berdampak ya. Absensi karyawan meningkat ya. Kemudian produktivitas menurun. Ya, beda kalau kayak sekarang ini ya, produktivitas menurun, semua orang mengalami, Anda nggak perlu khawatir. Seluruh dunia mengalami sekarang ya, jangan khawatir. Anda hanya perlu mengelola diri untuk tetap produktif pada saat seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan saat ini? Ya, tidak down, tidak tertekan dengan itu.
Kalaupun introvert Anda bisa menerima, merilis, dan Anda tetap bisa melakukan sesuatu yang mungkin masih bisa dilakukan. Ya, Anda masih bisa terlibat bersama-sama dengan dunia ini. Ya, maksud saya kita semua terlibat bagaimana membuat dunia ini tetap menjadi nyaman, ya, atau bisa kita melewati ini dengan lebih baik, gitu ya. Paling tidak kalau tidak ada banyak kematian, begitu ya. Kalau kita terlibat nih, misalnya dalam social distancing, misalnya kita mempromot itu tetap menjaga. Paling tidak di masa depan kita tidak sedih, gitu ya. Tidak sedih karena kita tidak melakukan apa-apa. Banyak orang karena saja melakukan apa-apa, saya tidak terlibat, akhirnya jadi korban. Malu kita nanti pada generasi berikutnya, ya. Nah, selain itu, itu dia berpikir untuk keluar lari dari masalah. Ya, tidak sedikit orang itu cara menghilangkan masalahnya dengan cara lari. Padahal di tempat baru dia akan menemukan juga hal yang sama, ya. Kenapa? Karena dalam titik tertentu kita, saat saya bermasalah dengan orang, sebenarnya masalahnya tidak hanya pada orang itu, tapi pada saya juga. Ya, saya harus membereskan diri saya dulu. Baru saya bisa akhirnya tidak lari dari kondisi yang sebenarnya saya takuti. Kenapa? Karena yang saya takuti sebenarnya bukan orang, tapi saya takut menghadapi diri saya. Saya takut menghadapi pandangan orang terhadap diri saya, makanya saya kabur. Contohnya. Oke, next. Nah, ini sekedar, ya, ini jangan dihafal, ini sekedar aja. Dicari mungkin ada ratusan, ya, gejala-gejala, tergantung tadi tingkatnya, apakah tingkat pikiran, tingkat emosi, tingkat fisik, di mana tingkat stresnya, ya. Anda jadi emosional, pemarah, sering sakit, pusing, mah, hipertensi, sering lelah, ya. Kemudian jam-jam 2, jam 3 itu mulai Anda kelelahan, habis makan sudah ngantuk, gitu ya. Itu ciri Anda sudah mulai mengalaminya. Kemudian gampang tidak fokus, ya, tidak konsentrasi, menurun, produktivitas menurun, sering menghindari tugas atau lari, ya. Secara psikologi umumnya tubuh itu akan menghindari, ya. Nah, pekerjaan stres cenderung kabur. Nah, ini saya bilang tadi. Kemudian sering melakukan kesalahan. Kadang-kadang tugas mudah karena nggak fokus, kan, jadi sering salah, ya. Kemudian kehilangan percaya diri pasti. Orang yang stres karena produktivitas menurun pasti akan jadi kurang percaya diri dan atau kantor jadi nggak nyaman, ya, karena Anda kehilangan rasa berharga dalam diri. Kemudian sinis, nggak suka dikritik, gampang tersinggung, ya. Walaupun dikritik hal positif, padahal kan kritik itu artinya orang itu peduli dengan kita, kan. Kalau Anda sedang kondisi baik, dikritik pasti senang. Oh, dia perhatian sama saya. Tapi kalau kondisi sedang negatif, Anda akan memilih untuk marah atau menghindar, kecewa, ngedumel dalam artinya. Kemudian tidur berlebih atau kurang. Bisa nih, bisa tidur aja ngantuk, ya. Nah, itu ciri itu, hati-hati, ya. Kemudian atau malah susah tidur. Di awal-awal biasanya susah, ya. Lama-lama Anda jadi pengen tidur terus. Mulai ada ngantuk. Anda harus mulai lepas, keluarin diri Anda dari kotak stres itu, ya. Kemudian menarik diri dari pergaulan sosial, malu. Nah, beberapa klien saya, ya, karena malu, ya, tapi harus keluar, itu mengalami banyak penyakit. Saya punya masalah, orang tahu masalah saya, ya. Saya belum menerima masalah itu, saya belum dealing, belum nyaman, belum menerima. Saya misalnya apa ya contohnya, ya, banyak case sebenarnya. Saya kehilangan misalnya rasa berharga di rumah saya karena saya misalnya diusir dari rumah, misalnya itu contohnya saya ekstrim. Saya belum menerima itu, tapi saya harus keluar. Apa yang terjadi? Saya akan berpikir orang-orang tidak menyukai saya. Kenapa? Karena saya sendiri belum menerima diri saya. Padahal ketika saya menyatakan bahwa saya keluar rumah karena saya memang belum bagus, jadi saya harus perbaiki diri. Pada saat saya keluar, saya akan berpikir orang-orang akan tetap menerima saya. Padahal kan orang nggak mikirin Anda, siapa Anda, kan, gitu, ya. Jadi orang tidak mungkin mikirin kita akan lama, ya. Mungkin pernah mikir sekali, nanti orangnya kok kayak gitu, ya. Bisa jadi, tapi hanya segitu aja. Lebih banyak dari itu adalah pikiran-pikiran Anda di dalam. Nah, ini yang membuat kita ini, saya bilang, konflik batin tadi. Antara ego dan nurani, antara ego dengan ego, Anda belum bisa menerima kondisi Anda.
Kenapa Anda merasa orang tidak suka Anda? Pasti karena ada bagian dalam diri Anda yang Anda tidak suka. Cuma Anda nggak sadari. Nah, ini yang perlu digali. Kalau di ruang praktek saya biasanya saya hipnosis ya, saya buat dia relax, saya tanya. Biasanya dia akan menangis, dia akan mungkin sedikit lepas emosinya terilis, baru kemudian saya berikan sugesti supaya apa, dia nyaman. Ingat, tidak ada hal buruk, tidak ada hal buruk, tidak ada hal buruk dalam dunia ini ya. Tidak ada hal baik dan tidak ada hal buruk. Itu semua apa adanya. Kalau Anda bisa belajar melihat keadaan dalam hidup, ya itu saya. Itulah saya. Ketika saya nyaman dengan itu, beda dengan cuek ya. Kalau cuek, Anda itu sebenarnya tidak suka dengan Anda, tapi Anda mengabaikan orang lain. Padahal mungkin pikiran itu, Anda masih di pikiran Anda. Kalau Anda menerima, dihina atau dikritik, dipuji atau disanjung, dipuji atau dihina, disanjung atau dikritik, rasanya sama. Rasanya sama. Kenapa? Karena Anda tidak lagi membutuhkan itu. Anda sudah menerima diri. Nah, ini konsep-konsep ketika Anda, ini nggak ada di workshop ini ya. Kalau stres sudah rilis, Anda perlu menemukan cinta, itu di workshop bagaimana melahirkan cinta dalam diri. Biasanya habis ini Anda akan diajarkan untuk bagaimana menjadi percaya diri, bagaimana menjadi mencintai diri, begitu ya. Sehingga pada saat Anda mengalami itu, mendapat itu di dalam diri, maka Anda akan berangsur-angsur pelan-pelan mencintai apapun yang ada dalam diri Anda, sehingga itu yang Anda bagikan keluar. Oke, kemudian yang berikutnya bisa terjadi masalah-masalah fisik yang saya bahas tadi ya. Nah, yang paling ringan itu masalah fisik, kulit. Mungkin kulit agak kering, begitu ya, karena adanya kortisol tinggi, gampang meradang ya, sering mungkin ada kayak gatal, mungkin kalau di wajah ada muncul alergi tertentu ya, karena mungkin Anda mulai melepaskan kortisol yang banyak dalam tubuh. Next. Ya, ada satu sindrom, ini sebuah penelitian nih, namanya burnout syndrome. Ya, burnout jadi sudah di tingkat tertentu stresnya ya. Gejalanya itu Anda mulai sering lelah, ini ada 3 nih. Cenderung menjauh atau mengasingkan diri. Kemudian kinerja menurun. Saya ulang ya, lelah, sering merasa lemas ya. Baik psikis, terutama lelah psikis ya, banyak berpikir. Lelah psikis itu terjadi karena kurang kerjaan. Jadi pikiran Anda itu sebenarnya kerjaan ada ya, tapi Anda tidak kerjain gitu. Jadi psikisnya lelah. Ya, lelah psikis inilah yang kemudian menimbulkan gangguan-gangguan pencernaan seperti asam lambung yang meningkat ya. Kemudian cenderung mengasingkan diri. Jadi Anda cenderung sering menunda. Ada yang ngadu ya, bentar aja gitu ya. Nanti dulu ya. Jadi Anda seperti cenderung untuk menunda ya. Nah, sehingga apa? Kinerja menurun, Anda jadi sulit fokus, dan ide-ide Anda itu sulit memecahkan, jadi sulit ya. Nah, ini kan buat produktivitas Anda menurun ya. Nah, jadi ada jenis kelelahan emosional. Jadi ketika tuntutan secara psikologi dan pekerjaan itu berlebih, menyebabkan energi yang bisa bahas ya, energi mulai terkuras. Jadi beban itu mulai menguras energi Anda ya. Nah, kemudian ada namanya depersonalisasi ya. Jadi Anda memiliki untuk memperlakukan orang ya kayak barang gitu. Sinis ya, sensitif. Ia bukan psikopat, belum psikopat ya. Tapi Anda cenderung seperti mulai mati rasa sedikit. Orang nangis kok Anda nggak nangis gitu. Orang harusnya sedih, Anda nggak bisa ngerasain. Anda kehilangan rasa itu. Rasa empati lah ya. Jadi karena Anda sebenarnya bukan Anda buruk ya, Anda sakit sebenarnya. Jadi Anda sedang melindungi diri dari perasaan kecewa ya, sehingga Anda membuat suatu lingkaran rasa aman. Nah, ini kemudian membuat Anda menjadi kehilangan perasaan berharga atau menjadi rendah diri. Sulit menjadi puas saat bekerja ya. Jadi pekerjaan maupun dalam kehidupan itu Anda sulit sekali bahagia. Ada ini paling sebentar, Anda kehilangan perasaan bahagia di dalam, sulit untuk menjadi bahagia. Ya, next. Nah, ini beberapa, kita akan masuk ke bagaimana mengatasinya. Saya kasih tips dulu ya sebelum kita bicara ya. Ada tips. Jadi bagaimana Anda mengubah stres itu menjadi positif.
Jadi kan tekanan tadi ditekan, dorong gitu ya. Tekanan menjadi daya dorong. Dan belajar upaya untuk tidak menunda ini hal kecil ini. Hal kecil dulu ya. Jangan tunda kayak cuci piring misalnya, Anda makan, jangan taruh piringnya. Jadi jangan ditunda. Segera bangun tidur, jangan tunggu waktu untuk membersihkan tempat itu, langsung bersih. Ya, kalau ada sapu kotor di bawah sampah jendela misalnya, langsung lakukan. Ini membuat Anda tidak menunda. Ya, kalau ada halaman mungkin, kalaupun Anda punya asisten, ya saya sering di halaman sering di salin istri saya kok nyapu kan tidak punya asistennya. Bukan untuk dia ini, saya nyapu bukan untuk dia, tapi untuk diri saya. Supaya saya merasa tidak menunda sesuatu. Ya. Kemudian latih pola pikir, ya dengan perspektif. Jadi Anda harus berpikir bahwa stres itu bisa disembuhkan. Ada beberapa orang kalau di tingkat stres yang sangat berat, itu putus asa banyak ya. Kayak ini nggak ada obatnya, nggak ada bisa disembuhin. Saya sudah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh. Nah, itu karena dia merasa dia pikir dengan datang sekali dia bisa sembuh, padahal obatnya ada dalam dirinya. Ya. Kemudian, nah kalau bisa jangan bawa pulang pekerjaan. Saya nih ya, kalau saya nggak ada klien, ya kalau klien saya terakhir itu jam 9, kalau saya klien terakhir itu masuk jam 7, jam 9 udah keluar ya. Tapi kalau saya nggak ada klien private, jam 5 itu saya nggak mau ambil laptop lagi. Ya kan saya banyak buat workshop online ya, banyak buat video juga. Jadi begitu jam matak, saya usahakan sekali, saya tidak lagi mengambil. Ya, dan sampai rumah saya udah lupa. Besok pagi mulai lagi ya. Kemudian ambil cuti atau libur kalau Anda memang stres. Nah, sekarang kan udah punya libur kita ya. Nah, kenapa Anda perlu libur dalam 1 minggu sekali? Ya, untuk membuang sampah yang numpuk dari Senin sampai Sabtu. Kalau 5 hari berarti Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya dibuang. Jangan kerja. Apalagi ngambil kerjaan yang juga membebani Anda. Kecuali Anda sudah mencapai titik di mana pekerjaan dan liburan itu sama rasanya. Sama bahagianya. Nah, itu saya bilang tadi. Ketika energi Anda berhasil di titik tertentu, Anda bekerja bukan untuk menghabiskan energi, tapi membaginya. Nge-share ke orang, ke talent-talent yang Anda miliki, rasa cinta Anda pada diri, cinta Anda pada pekerjaan. Nah, itu akan membuat Anda bekerja. Dan libur itu sama saja. Di rumah dan di kantor, nikmatnya sama. Nah, ini karena apa? Anda sedang memberi energi yang ada di dalam itu, memang Anda ingin share keluar. Ya, next. Jadi, teknik-teknik mengatasi ya. Jadi, ada pelatihan agar kalau di perusahaan ini, Anda harus punya pelatihan bersama karyawan begitu. Jadi supaya kalau misalnya satu karyawan stres, yang lain bisa bantu. Ini berikutnya stres, ini bisa bantu ya. Jadi support lah ya. Jadi dilatih untuk memberi support atau bagaimana supaya saya ketika teman saya tertekan saya bisa ngasih solusi. Ketika saya tertekan teman saya bisa ngasih solusi. Nah itu. Nah in-house support juga penting ya. Jadi Anda bisa buat semacam dukungan psikologis. Jadi bisa berupa pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa banyak pelatihan yang bisa Anda berikan bagaimana supaya karyawan itu berada dalam kondisi happy, terlepas dari stres, trauma, sehingga benar-benar apa yang menjadi bilanglah beban gitu, mungkin bukan beban, tugas atau pekerjaan itu menjadi suatu hal yang meluncur dia menjadi semakin cepat maju. Karena dia senang, karena dia berada dalam kondisi yang senang ya. Jadi gaji ataupun bilanglah bonus itu sebenarnya tidak memberi kebahagiaan sebenarnya ya. Itu hanya membuat dia tidak bahagia. Bukan beda loh. Tidak bahagia dengan bahagia itu beda loh. Berarti nol lah, bilang nol ya. Tidak tertekan tapi tidak bahagia. Dia senangnya paling saat itu ada ya, begitu hilang ya hilang lagi. Begitu dibelanjakan habis hilang lagi begitu terus. Artinya ini bukan pemicu sebenarnya. Itu hanya pemicu yang singkat. Justru yang perlu dibangun justru dari dalam dirinya. Bagaimana membangun supaya dia berada dalam kondisi peak di puncak, dia benar-benar rilis bebannya, kenali satu sama lain, berikan in-house yang banyak, mungkin pagi atau mungkin seminggu sekali, itu membantu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, jika boleh ya, Anda mungkin punya semacam ruang bagi mereka, seandainya mereka punya problem yang berat, Anda berikan semacam fasilitas lah.
supaya orang itu bisa berkonsultasi, bisa di in-house atau orang tertentu di sana atau bekerja sama keluar. Di luar banyak center-center yang menyediakan ketika saya mengalami ini, jangan biarin. Apalagi di tingkat tertentu ya, dia punya beban tertentu secara privat, dia tidak bisa nyaman sharing di dalam, beri ruang dia untuk fasilitas konsultasi ya. Nah, kalau bisa ada ruang relaksasi di kantor sangat bagus. Jadi jangan hanya tamu-tamunya yang diberikan itu, staff juga mungkin kalau bisa harian, dan dia punya ruang sebelum makan siang misalnya sebelum pulang, mereka bisa melakukan relaksasi ya. Apa yang kita cari ya? Coba pikir-pikir, apa yang kita cari? Kenapa kita menyenangkan tamu saja yang datang? Apa bisa tamu itu beneran senang? Kalau kita tidak senang kan nggak mungkin. Buat diri kita happy dulu, buat karyawan kita happy. Otomatis tanpa banyak perintah, tanpa banyak aturan. Jadi aturan itu hanya akan menjadi pembimbing buat mereka untuk menyenangkan klien-klien kita. Next. Nah, jadi ada satu teknik yang disebut dengan membangun transformasi, baik personal maupun kelompok ya, untuk mengurangi. Jadi pertama jelas stepnya hari ini kita lakukan ini adalah personal. Tidak mungkin kita bisa membuat kelompok kita bahagia kalau secara personal tidak bahagia. Tidak mungkin kita bekerja dengan baik kalau kita ada masalah di rumah. Kan sering itu dibilang diajarin, jangan bawa masalahmu di rumah ke kantor. It's impossible. Ya, walaupun dia bisa lupa sebentar, ya itu sudah mengambil setengah ruang dalam dirinya. Energinya walaupun dia tidak berusaha mengingat itu bawah sadarnya sedang mengingat itu. Maka ini harus dibereskan dulu sebelum dia datang ke tempat kerja. Ya, beresin dulu. Nah, apa itu? Pertama, dia harus tahu mengenali dirinya. Siapa saya? Ya, tidak hanya nama ya. Saya sering bertanya, kalau di ruang praktek saya tuh bisa setengah jam saya nanya siapa kamu. Saya, ya saya. Misalnya namanya Made. Made itu siapa? Saya. Dia balik lagi nanti ke saya. Ya, kamu itu siapa? Made. Ya, nah, mulai ubah pertanyaan itu. Siapa kamu? Kamu tuh anak siapa? Nah, pertanyaan itu ya anak siapa? Anak ibu saya. Apa kamu disayang oleh ibumu misalnya? Bapak ibumu bangga nggak dengan memiliki kamu? Kalau dia udah berkeluarga, kamu ibunya siapa? Anakmu bangga nggak punya ibu kayak kamu? Nah, dan sebagainya. Ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya menggelitik di dalam, mungkin jarang ditanya, tapi itu kan menggugah dia. Merasa bahwa aku ada. Existence, Anda ada, itu sebuah perasaan bahagia. Ya. Dan akhirnya dia tahu talentnya, oh saya punya talent ini. Ini loh keahlian saya sebenarnya. Sehingga dia bisa menjadi diri sendiri ya. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri hanya, tapi kita tidak perlu menjadi. Ya, karena kita semua punya keahlian masing-masing. Kemudian bantu dia untuk lepas dari trauma. Anda juga harus belajar lepas dari trauma. Masa lalu, trauma-trauma yang mungkin Anda tidak sadari, karena itu mengganggu ya. Trauma itu bisa menjadi pendorong Anda untuk menjadi semakin baik, atau bisa menjadi tekanan ya. Kenapa misalnya nih, kisah, ya ini banyak kisah nih. Kenapa ketika saya memiliki pasangan selingkuh, pasangan saya selingkuh, apakah itu menjadi beban atau menjadi dorongan buat saya? Tergantung cara kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan untuk menjadi down, ya down, lemah, putus, sakit, marah, jengkel, kecewa. Tapi ketika kita sadar, mau belajar untuk memandang situasi itu dalam kondisi yang positif, itu bisa mendorong kita. Itu adalah anugerah besar sekali. Jadi Anda bisa menemukan sebuah anugerah sehingga Anda terdorong untuk mencintai. Ya, karena ketika kita bilang saya cinta, saya mencintai kamu, kadang-kadang kita mempersepsikan bahwa kamu harus mengikuti saya, kamu harus berbuat seperti apa yang saya suka. Kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang buat saya sakit. Kamu nggak boleh menjadi bahagia tanpa saya. Kamu nggak boleh bahagia dengan orang lain. Nah itu pikiran kita. Kesadaran kita hilang. Padahal kalau kita tahu itu mendorong kita untuk mencintai lebih tinggi. Contoh ya, ini contoh ya. Kita sadar bahwa arti kata mencintai itu adalah menghormati. Bagaimana saya membuat dia bahagia walaupun tanpa saya. Kemudian saya mendorong kebahagiaan dia makin tinggi. Nah, kenapa? Karena kesadaran kita belum mampu sampai sana, makanya kita menjadi menderita. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi kalau ada trauma-trauma sebenarnya harus dibereskan.
Supaya apa? Supaya dia akhirnya mensyukuri apapun yang terjadi. Supaya dia selalu membuat apapun keadaan itu menjadi terdorong. Wabah ini juga bisa kita lihat dari sisi negatif, tentu bisa. Tapi kalau kita ingin melihat dari sisi positif juga bisa. Banyak sekali sudut pandang yang kita bisa buat. Ya, saya justru semakin sibuk dengan adanya wabah ini ya, pekerjaan saya jadi semakin banyak gitu ya. Kenapa? Karena ada sudut pandang, ada peluang-peluang baru yang bisa kita lihat. Ya, ini banyak contoh ya. Jadi kalau Anda misalnya secara kreatif bisa menciptakan, mengubah sudut pandang, Anda akan menemukan sendiri. Nah, tentu Anda lebih tahu dari saya di bidang Anda masing-masing ya. Nah, kemudian setelah lepas dari trauma, ya tentu Anda mulai belajar berdamai dengan keadaan damai. Jadi dengan yang dulu misalnya saya masalah dendam misalnya atau ada kemarahan, saya bisa berdamai. Ya, sehingga kemudian Anda menemukan tujuan, Anda bisa merealisasikan tujuan itu, nah, sehingga secara otomatis saat Anda merealisasikan tujuan, menyebarkan itu, Anda menyebarkan rasa bahagia yang di dalam. Ya, saya sering bilang nih, ini agak ekstrim ya. Jangan bekerja kalau kamu tidak dalam kondisi bahagia. Kenapa? Kan bekerja itu sedang menyebarkan sesuatu. Bukankah kita bekerja itu untuk membagikan sesuatu yang ada di dalam? Artinya kalau kita sedang menderita di dalam, kita sedang menyebarkan penderitaan orang lain. Kalau orang lain menderita banyak, nanti kembali ke kita menderita lagi. Ini agak ekstrim ya, agak sulit terjemahkan. Tapi kalau Anda belajar pelan-pelan pahami ya, betul juga. Bekerja itu kan kita untuk berbagi. Kita ingin share. Nah, walaupun banyak orang bekerja untuk mendapat ya. Banyak pedagang nih contohnya. Berdagang sayur aja contohnya. Ketika Anda berada di level kesadaran bahagia, pasti Anda ingin buat sayur itu sebagus mungkin. Aduh, ini sayur dengan cinta Anda rawat. Kemudian Anda ingin. Tapi kalau orang itu mendapat, kadang-kadang ini bisa jadi dia berbuat curang. Ya, karena pengen dia untuk mendapat. Tidak penting orang mendapat apa, yang penting saya mendapat. Nah, ini konsep-konsep yang membuat orang itu kan justru stres nanti ya. Kan nuraninya bergejolak di dalam. Antara dia ingin baik dengan rasa baiknya, saya ulang, rasa baik dengan ingin baiknya, itu berantem di dalam. Tidak ada orang yang ingin jadi jahat. Ya, karena semua orang punya hati nurani. Tidak ada orang yang secara sengaja sadar baik, betul. Dia hanya tidak sadar dia sedang berbuat jahat. Dia hanya tidak sadar kalau dia sedang ingin menguntungkan dirinya. Ada kepentingan yang dia ingin penuh dalam dirinya. Nah, ini yang membuat dia nanti akhirnya tidak nyaman, bentrok di dalam. Energinya teruras, justru kesuksesan makin berkurang karena energi mungkin dihambat oleh si nurani. Next, tinggal beberapa slide ini. Nah, cara melakukan grup ya. Jadi kalau ada di grup nih, problem di grup di company atau di perusahaan, perjelas masalahnya sejelas mungkin ya. Jangan menunda menyelesaikan masalah. Jadi selesaikan masalah itu sampai tuntas sehingga yang punya masalah merasa puas dengan keputusan ya. Dan usahakan tidak ada unsur keberpihakan dalam suatu masalah di company-nya. Kemudian tidak membuat perubahan terlalu ekstrim. Ini kan kita dipaksa nih ekstrim sekarang ya. Yang tadinya berangkat ke kantor sekarang tidak ke kantor. Yang tadinya okupansinya 80 sampai 90 sekarang mungkin 0 sampai 10 misalnya kayak gitu. Nah, ini kan luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi perubahan ekstrim, tetapi saya pikir ini hanya ditunda sebentar. Setelah ini saya yakin sekali setelah ini ada penundaannya di pembersihan sebentar. Dunia ini sedang melakukan pembersihan sesaat ya, beri nafas. Jadi kita yang mungkin pikiran kita sudah terlalu jauh, ya dunia ini sudah terlalu jauh, bergeraknya terlalu melenceng gitu ya. Secara tidak sadar kita dibuat di titik nol dulu, dari nol kita akan mencapai. Ya, jangan menyepelekan masalah kecil. Jadi kalau Anda punya masalah di company atau di kelompok, jangan didiamkan, walaupun itu mungkin tidak kecil. Karena dari kecil itu kan bertambah-tambah, hanya menjadi bom waktu. Ya, next slide. Habis ya. Nah, ini stress management secara personal ya. Jadi kenali ini secara individu untuk mengatasi stres. Kalau Anda sudah bisa mengatasi stres secara individu, secara kelompok Anda akan lebih mudah ya. Nah, apa itu? Pertama, kenali dulu stresnya ya. Kalau ada stres fisik, kayak tadi penyakit-penyakit fisik mulai kelihatan kaku, gangguan otot, ya mulai Anda tidak energik, tidak luas, tidak lincah gitu.
Nah, perhatikan stres fisik harus diatasi. Dia lakukan stretching, olahraga bergerak itu cara-cara untuk melepaskan stres secara fisik. Nah, kalau stresnya energi atau emosi, mulai gangguan-gangguan emosi ya Anda perlu melakukan yang namanya katarsis. Ya, katarsis banyak ya. Nah, contohnya kita contoh ini, contoh. Kalau mulai stres secara pikiran ya, mulai nomor 3 ya, sudut pandang. Kacau. Perubahan yang kita tidak sadarinya. Jadi, contohnya kita bisa melakukan teknik napas yang sederhana. Ya, nih mungkin jarang dibuka ini. Ini sebenarnya hal-hal yang perlu diketahui ya. Tingkat stres kita itu berada di napas. Perhatikan. Ya, kita coba ya. Jadi, kalau Anda menarik napas nih, tarik napas. Orang yang stres ya, itu napasnya pendek dan cepat. Ya, perhatikan. Yang perlu Anda perhatikan adalah keluarnya, bukan masuknya. Coba masuk sembarangan di dalam. Coba ya, tarik begitu. Tahan sebentar. Lalu pada saat Anda melepas napas ini, perhatikan lepasnya. Pelanin aja, pelanin. Coba lakukan. Coba lakukan 3 kali dulu. Tarik, panjang. Tahan sebentar, lalu lepasnya pelan aja. Perhatikan apa yang terjadi. Ini baru contoh ringan ya. Contoh kecil. Apa yang terjadi di dalam kesadaran pikiran Anda. Perhatikan baik-baik. Tarik pikiran Anda saat napas Anda keluar. Jadi Anda perhatikan betul napas Anda saat keluar. Ya. Sekarang saat keluar coba diganti dengan kata A ya, A yang panjang. Tarik napas. Pada saat Anda lepaskan dengan lagi, lakukan 3 kali. Tarik napas. Panjang. Perhatikan suara A. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan sebentar. Ya. Nah, dengan teknik sederhana ini, kalau Anda bisa lakukan 5 menit saja, ya. Kalau di siang hari bisa Anda mulai panik, coba tarik di situ, taruh di situ, ya. Nah, jadi ini untuk membantu stres, energi, emosi dan pikiran. Ya. Nah, kalau memang menghilangkan, melepaskan stres secara mendalam, ya ubah sudut pandangnya harus ya. Dihadapi ada beberapa teknik ya, tekniknya ada 20 jurus kira-kira. Kalau di ruang privat saya mungkin ada beberapa jurus yang dipakai untuk melepas supaya pikiran-pikiran yang mungkin dulu Anda tidak sadari sudah mengganggu atau mengubah emosional Anda sekarang, itu bisa diubah. Yang tadinya negatif menjadi netral atau menjadi positif. Nah, kemudian Anda bisa melakukan katarsis, banyak metode, yang bisa bahas sedikit. Kemudian hipnosis, ya. Kemudian bagaimana Anda mengelola terjadinya, kalau Anda terjadi, gimana cara mengelolanya saat terjadi itu. Dan bagaimana mencegah supaya Anda tidak mengalami stres. Yang mencegahnya tadi itu ya, Anda melepas trauma-trauma yang dulu ya, kemudian melatih diri setiap hari, setiap pagi, supaya Anda berangkat kerja itu dengan energi yang cukup. Udah cukup, baru Anda bagi ke orang lain. Next. Ya. Apa itu katarsis? Ya, ini sudah tinggal 2 slide kayak ini. Katarsis ya. Katarsis itu adalah suatu seni atau metode ya. Contoh ringannya menangis. Jadi katarsis adalah proses alamiah yang Anda bisa gunakan untuk melepas beban yang ada di dalam. Ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Olahraga, renang. Kalau yang sudah menikah, have sex. Itu katarsis beneran ya. Kemudian menangis, tertawa, shaking.
nih shaking ya. Kalau Anda pernah pergi ke tempat-tempat yoga fisik saya bilang, bukan yoga yang utuh ya. Pada saat Anda meregangkan fisik Anda, ya regang dengan stretching, itu juga katarsis. Latihan napas, ya pranayama atau teknik napas tertentu, itu juga katarsis. Jadi intinya katarsis itu melepas beban yang tidak sadari. Kadang kalau Anda lagi buntu otaknya, tiba-tiba Anda sensitif, marah-marah atau merasa nggak bahagia ya, udah jangan berpikir, karena Anda nggak bisa berpikir positif saat itu. Kan sering saya bilang, jangan belajar berpikir positif. Kalau feeling kita masih negatif, positifkan feeling dulu dengan cara positif gerak dan positif nafas, ya baru kelola pikiran. Nah, pengelolaan pikiran itulah namanya, next slide. Pengelolaan pikiran itulah namanya hipnosis. Ya ini cuma istilah ya. Ada yang membuat dengan istilah kontemplatif, ada misalnya dengan cara merenung ya. Jadi Anda seperti membaca pikiran Anda sendiri. Kenapa tadi saya marah? Kan nggak bisa berpikir nih, kalau udah lagi marah, Anda berpikir kenapa marah itu nggak bisa. Anda sudah berada di lingkaran marah, Anda hanya bisa marah nih, marah pada anak, marah pada, nggak bisa keluar di situ, nggak bisa berpikir positif. Ya, tapi setelah Anda lampias marah, baru Anda berpikir, ngapain tadi saya marah? Nah, kalau Anda sering begitu, lepas dulu di luar, sering melakukan teknik ini, katarsis dulu, sering ya, Anda sering berpikir negatif, misalnya atasan tidak semangat bekerja, kenapa saya nggak semangat bekerja? Kenapa saya begitu down dengan kondisi ini ya? Kenapa saya tidak nyaman ngomong dengan seseorang misalnya? Atau kenapa tidak temu dengan orang itu misalnya? Nah, kenapa? Ada apa ya? Nah, itu dikelola pikiran. Nah, kelola pikiran itu bisa Anda lakukan jika Anda sudah terkatarsis. Kenapa Anda baru menyesal marahin anak setelah Anda marah-marah? Kenapa? Karena saat Anda marah-marah Anda sedang melepas energi. Nah, itu pernah berpikir, apa saya marah tadi? Ya, saya gitu tadi ya. Ya, karena energi yang mengganggu di dalam tadi udah keluar saat Anda marah-marah. Cuma jadi penyesalan. Ya, nah kalau Anda bisa melakukan teknik katarsis sebelum Anda marah sama orang, ya, kalau Anda ini mau tahan itu yang lama, yang lama, cepat lari. Misalnya Anda dulu ya kalau saya ke hotel masih workshop, hotel apa namanya bisa buat itu, Melia ya. Nah itu awal-awal saya belajar ngajar ya, tegang saya kalau kamar mandi dulu, saya loncat-loncat di situ. Nah loncat, wah lepas, napas sudah teratur, saya kelola pikiran saya nyamankan diri saya, baru saya mulai. Ya, ini kan akut, kondisi akut. Kalau Anda mau mencoba ini tiap hari di rumah, Anda nggak perlu melakukan itu. Anda akan nyaman kemana-mana. Ya, kenapa? Karena energi Anda sudah nyaman, kuat, bersih, tidak ada beban pikiran, dikelola secara hipnosis. Itu adalah bagaimana Anda masuk ke alam pikiran Anda, bawah sadar Anda, untuk melihatnya. Kalau mungkin ada emosi negatif, perasaan marah, kecewa, sedih, takut, atau pikiran-pikiran tertentu yang terjadi, Anda abaikan, atau Anda pernah abaikan dulu, itu kita lihat. Saya tidak suka atasan saya. Kenapa? Pasti ada alasan. Kelola dia. Akhirnya apa? Saya suka atasan saya. Saya tidak suka pekerjaan saya. Kenapa? Masuk ke situ cari. Oh, ini sebabnya. Ternyata saya takut. Ternyata saya nggak suka. Saya sangat berharga. Kayak tadi muncul. Nah, kelola. Berdamai, clear. Sehingga tidak ada hal yang perlu dihindari dalam hidup ini. Apapun yang Anda hindari saat ini, pasti ada sesuatu di alam pikiran yang Anda belum sadari. Nah, ini materi hipnosis. Membuat, menemukan, mengenali, lalu membentuk pikiran itu menjadi yang baru. Persepsinya baru, emosinya baru, perilakunya baru. Ya, kenapa saya suka merokok misalnya? Apa itu? Ada apa itu? Kenapa? Ada apa di pikiran saya? Walaupun orang bilang itu bahaya, buruk, penyakit, saya nggak bisa berhenti. Kenapa? Ada sesuatu yang belum kita kenali dalam pikiran kita, yang mungkin sudah mendarah daging dalam tubuh fisik, bahkan mungkin nikotinnya sudah masuk ke dalam darah kita, membuat kita menjadi rileks, tenang misalnya, sudah mendarah di situ. Nah itu contoh, ya. Jadi ini yang dicari, ditemukan di alam pikiran, di katarsis, dicari lagi, di katarsis, dicari lagi, sampai benar-benar tidak muncul suatu gangguan. Kita tidak bahas yang itu ya. Hari ini kita sampai di titik bagaimana melepaskan dan mengelola. Next, habisnya.
Q&A. Ya, kita buka dulu mungkin. Terima kasih sudah, mudah-mudahan tidak membosankan. Ini kelemahan workshop online yang harus kita terima. Sometimes kita saat memaparkan materi tidak bisa berinteraksi ya. Ya. Terima kasih dok, sharingnya luar biasa. Ya saya ingat beberapa waktu lalu kan saya pernah konsultasi dengan dokter nih yang mengenai asam lambung akut saya tuh dok. Ternyata banyak juga teman-teman yang mengalami hal yang sama ya. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, boleh? Tidak hanya masalah asam lambung atau mungkin permasalahan-permasalahan lain yang mungkin mau di-sharing, bisa. Silakan di-unmute ya. Silakan di-unmute kalau mau bertanya. Kalau malu boleh japri saya juga nggak apa-apa. Ya, boleh diketik juga. Ada nggak tanya? Ya. Jadi mungkin sambil menunggu teman-teman kasih feedback, saya sudah ada underline beberapa sharing dari Dr. Darmike ya. Jadi intinya dalam kondisi apapun, bukan hanya kondisi saat ini, kita harus meletakkan kesadaran kita dalam posisi memberi. Gitu ya dok ya? Ya. Jadi itu salah satu highlight yang penting sekali nih. Kok malu-malu ya? Ada 33 orang, ini masa malu semua ya? Ya, silakan. Ada yang bertanya barangkali. Kalau posisi memberi itu sebenarnya bukan sikap ya, bukan tentang sikap saja, tapi ini kesadaran energi kita ya. Kalau kita berada dalam kondisi yang penuh, ya bahagia, happy, energi kita terpenuhi di dalam. Artinya ibaratnya itu kalau kita pergi ke gunung gitu ya, berlima. Pergi ke gunung berlima. Teman saya bawa 5 tas nih, kalau mau kemah nih. Sedangkan saya hanya bawa 1 tas. Atau karena badan saya besar, saya bawa 5 tas, tapi saya masih kuat. Nah, itulah kondisi yang siap memberi, siap membantu orang yang bawa tas sampai susah itu. Nah, kalau kita bekerja dalam kondisi energi seperti itu, ya ringan tangan kita. Sangat ingin kita membantu. Ini bukan tentang uang ya, ini bukan tentang Anda memiliki uang banyak, bukan. Ini tentang kesadaran berada di titik di mana Anda merasa menemukan diri Anda. Bahwa saya punya talent yang bisa digunakan orang banyak, sehingga muncul semangat gairah untuk bekerja. Jadi memindahkan talent yang Anda miliki lewat pekerjaan. Ya, berani dipastikan orang seperti ini akan jauh lebih sukses. Kalaupun dia dapat, dia akan dapat lebih banyak, walaupun dia tidak mengharapkan itu. Tetapi karena energinya dia terus berada di situ, ya dia akan tidak kekurangan apapun. Ya. Kenapa? Dia saat berangkat kerja sudah memiliki perasaan penuh. Ya, ini apalagi sederhana ya, kita tidak membutuhkan beli yang kayak ini, tidak kita beli dari benda, justru kita gratis kita dapat itu dari alam ya. Kita melatih tubuh fisik kita, melatih emosi, mental, energi kita, nafas kita, itu kita berada dalam kondisi keterpenuhan di dalam. Sehingga pada saat kita yakin, sadar kita punya talent, dan saya tahu orang yang butuh itu siapa, kayak tadi itu, jalan itu dia kayak kebanyakan maka itu ya diseret tuh. Ya diseret itu tasnya, diseret kan Anda pasti ingin bantu nih, kasihan. Anda bisa bantu kalau Anda tidak beban. Anda bisa tulus membantu orang yang sedang membutuhkan Anda. Kalau Anda kayak tamu ya, tamu itu kan datang ke tempat kerja, salah satu ke tempat ke hotel Anda pasti salah satunya ingin menghilangkan stres. Mungkin ingin berlibur yang nyaman, atau mungkin, dan kadang-kadang mungkin dia mengeluh. Ya, nah contoh tadi orang tamu yang mengeluh itu adalah orang yang sedang mempahit itu menyeret berat, benda, kemudian bersifat dalam dirinya, makanya dia mengeluh. Nah, ada orang happy yang mengeluh, jarang ya. Kalau orang happy itu dia cenderung toleran. Anda mungkin kurang sedikit dia akan toleran, tapi kalau orang yang sudah beban dalam dirinya, sedikit aja dia akan protes. Artinya Anda melihat penderitaan orang yang mengeluh, kasihan dia sampai dia diseret-seret gitu, saya bantu nih ngangkat.
Ya, Anda bisa melakukan itu dengan senang hati ketika energi Anda tinggi. Anda siap ketika secara energi Anda berada dalam kondisi yang tidak tertekan atau mungkin cukup banyak. Ya. Otot Anda besar, Anda bisa mampu 20. Anda lihat orang mampu 5 aja sudah berat. Walaupun Anda sudah bawa 10, Anda bisa bawa yang 5 itu. Karena kemampuan Anda 20. Nah, kurang lebih begitu kalau Anda berada di kondisi memberi. Ya. Dok, ini udah ada 2 pertanyaan, Dok. Ya, Ini saya bacakan ya dari Asri. Ini selamat pagi, ingin Mbak. sharing. Ya. Saya sering mengalami susah tidur. Kondisinya itu bahkan ketika saya sudah sangat capek, merasa sangat mengantuk, namun pikiran saya selalu on dan banyak hal-hal yang terlintas di pikiran saya yang susah saya kontrol. Kira-kira bagaimana mengatasinya, Dok? Bagus pertanyaannya. Ya, sebenarnya ini sudah terjawab tadi di slide beberapa tadi tentang berat ringannya stres. Ya. Jadi gangguan tidur, pikiran on itu biasanya datang dari hasrat. Hasrat itu keinginan, desire dibilang itu semangat gitu ya. Ada sesuatu yang ingin saya lakukan, tapi belum selesai dan saya nggak bisa menunda itu. Nah, dengan kata lain, mungkin ada banyak penundaan. Bukan penundaan kerja kan wajar ditunda ya. Penundaan itu maksudnya penundaan di alam pikiran. Jadi kita belum selesai dengan si pikiran itu, lalu kita sudah memikirkan hal lain. Ya, saya ulang. Bergema suara saya? Enggak, Dok. Enggak ya? Nah, jadi pada saat saya, misalnya saya kasih contoh deh. Misalnya nih, biar gampang ya. Misalnya saya sedang berantem dengan ibu saya sebelum berangkat. Berantem dengan ibu itu bukan pikiran yang bisa diselesaikan dengan cepat. Artinya sebelum saya berdamai, tapi saya sudah pergi. Walaupun saya ada di kantor, pikiran saya tuh ada di situ, di rumah. Kenapa? Itu mengambil kira-kira 40% dari energi saya. Energi pikiran saya di situ. Ya masih bisa, 60 masih bisa dipakai. Nah, bentarnya saya ada masalah sedikit dengan atasan saya. Nggak selesai juga langsung, karena saya kok kamu ngerjain ini, coba kamu cari dulu. Selesai. Cari, ambillah 20 diambil. Ya, kemudian, tidak lama kemudian saya misalnya ngerjain yang lain. Saya staff saya atau malah mungkin bawahan saya juga sedang komplain, atau tamu saya ada yang komplain. Tunda lagi. Belum selesai nih, atasan belum, ibu belum. Nah, diambil lagi, bawah sadar sudah ambil nih. Ya, ada namanya reticulo activating system, RAS di dalam bawah di belakang otak kita ini. Itu on dia, mode on. Kalau ini dalam mode on, nggak mungkin tidur. Jadi kayak ada sinyal dari alam pikiran batang otak kita ini, ya. Jadi secara emosional dari fisik kita menuju batang otak ke otak tengah. Nah, kalau otak sadar itu memang otak korteks sadar begini. Nggak tidur dia. Nah, caranya gimana? Ya, ini baru 3 yang jelas ya. Tidak sedikit orang, apalagi wanita ya, dalam sehari itu wanita berpikirnya ribuan kali. Jumlah yang bisa ia pikirkan dalam sehari itu ribuan bisa. Kenapa wanita itu butuh banyak ngomong? Ya, kalau dalam penelitian itu wanita punya 24.000 kata dalam sehari. Laki-laki hanya 12. Ya, artinya apa? Kalau Anda tidak sampai ngomong 24.000, artinya ada beban tuh di dalam. Jadi bahagialah para laki-laki yang punya istri cerewet. Kenapa? Karena dia sedang melepaskan unek-uneknya, daripada dia nggak bisa tidur. Anda bingung juga nanti. Tapi dia kasih dia ngomong. Ya, bilang aja gitu. Ya, pura-pura dengar aja. Karena dia nggak butuh jawaban, dia hanya butuh ngomong. Ya, wanita yang ngomong itu nggak butuh jawaban, dia hanya butuh ngomong. Nggak usah dijawab juga nggak apa-apa, pura-pura iya aja. Ya, nah, karena apa? Dia hanya butuh melepas. Nah, kalau dia curhat, artinya apa? Curhat itu salah satu cara untuk melepas beban. Salah satu, ini nggak semua ya. Artinya curhat ini juga salah satu bentuk katarsis. Energi lepas, terurai dikit. Kalau saya nih, kebetulan saya terapis ya, hipnoterapis. Istri saya kok udah mulai hang, udah mulai nggak fokus, sudah mulai gerak-geriknya, apa sih saya tanya, kamu kenapa? Dia nggak tahu dah. Tadi kamu kemana? Tak pikiran. Bisa jadi hal kecil ya. Tadi lo anakmu tuh nggak habis makanan, bisa sekecil itu.
Bisa hanya hal sekecil itu, karena dia mungkin merasa bertanggung jawab dengan makanan, dia merasa nggak nyaman, tapi dia abaikan pikiran itu. Nah, jadi urai dia. Nah, kalau sendiri gimana? Kalau ada tempat ngurai kemana nih saya nanya ya. Nah, Anda kalau udah mulai tidur, Anda mulai bisa relaksasi malam hari dengan menggunakan pola nafas. Yang paling gampang itu nafas. Ya, kalau suka nyanyi, nyanyi boleh dulu sebentar. Ya, nggak peduli suara Anda jelek atau bagus, nggak peduli. Karena tidak untuk didengar, hanya untuk bernyanyi, lepas. Kalau suka dance, dance. Kalau malam agak dance berkeringat ya. Kecuali Anda besok paginya, misalnya paginya Anda olahraga. Ya, makanya saya selalu menyarankan olahraga itu wajib. Tidak ada orang bisa hidup tanpa olah fisik. Mau dia lockdown, mau dia kerja tanpa bergerak. Karena kesejatian kita hidup ini karena pergerakan. Ya, dulu ini nggak ada apa-apa nih alam. Tapi karena bumi bergerak, ada energi, lalu kita membentuk diri kita menjadi makhluk begini, karena pergerakan. Kalau kita yang sudah jadi makhluk ini nggak bergerak, apa yang terjadi ya? Setiap pikiran-pikiran tadi, misalnya tadi, ada pikiran dengan ibu, nyangkut di pikiran, pindah ke tubuh. Mulai ada kaku-kaku leher, mulai asam lambung naik ya, pelan-pelan, itu karena ada tekanan, karena Anda tidak bergerak. Jadi gimana mengatasi ini? Pertama, pola fisik. Banyak bergerak, olahraga kah? Sorry ya, have sex juga bagus. Ya, itu bergerak ya. Yang bagus tapi lakukan dengan cara yang bagus, tidak asal-asalan ya. Kemudian Anda bisa melakukannya dengan olah nafas. Ya kalau olah gerak kan banyak ya, olah gerak itu apa? Lari ya, renang, sepeda, nari, senam, yoga. Apapun bisa olah fisik. Nah, ingat setelah olah fisik jangan berhenti di olah fisik. Olahlah rasa. Ya, emosi. Ya, mungkin Anda bisa nangis kah? Anda bisa tertawa di situ, Anda bisa berteriak. Kalau di tempat saya nih, Mbak Ari kan pernah ikut nih ngadain workshop saya. Itu pasti saya ajak berteriak, ajak menangis, supaya terlepas. Ya kalau di sini saya nggak ajak ya, susah ini. Kalau saya lihat itu tanggap protes ya. Belum lagi Anda dikira gila nanti mau ngapain saya teriak gitu. Karena saya cenderung takut diamati walaupun cuma proses. Ya. Nanti kalau di workshop berarti diperbolehkan gila kan gitu ya, Dok? Kalau di workshop dibolehkan pura-pura gila ya, pura-pura aja. Jadi lebih baik dikira gila daripada dikira normal kan. Daripada dikira gila berarti kan Anda nggak gila. Kalau dikira normal lah, ada kemungkinan Anda gila. Ya. Nah kemudian pada saat kita lepas ini baru amati pikiran. Ini kunci terakhir. Ini harus dilepas cari kuncinya. Di saat Anda menaruh udah tadi latihan napas sedikit. Kalau ada emosi ya atau mungkin pergerakan tangannya ya. Kemudian Anda pada saat menutup mata, sambil Anda menutup mata, coba masuk ke alam pikiran, temukan apa yang saya pikirkan. Ya, kalau katarsisnya ada rilis, pasti ketemu. Kalau enggak, coba cari hal besar dalam hidup. Ibu misalnya, bapak, pasangan, anak, pekerjaannya, bos. Cari aja orang-orang tadi, apa ya tadi yang belum selesai. Misalnya nih muncul tiba-tiba pikiran, munculnya adalah pekerjaannya belum selesai. Atau tadi saya disuruh bikin laporan ini belum selesai loh. Oke, coba masuk ke situ. Coba lihat oh ya. Oh tadi laporannya kayaknya kurang ini aja. Ya deh besok saya lanjutin. Bisa jadi gitu. Tapi karena ditunda, pikiran ditunda itu menumpuk dia. Pikirannya. Ini yang saya bilang penundaan. Bukan kerjaan ditunda. Kerjaan ditunda kalau besok lanjutin wajar. Nggak apa-apa ya. Kecuali kalau kerjaan yang sudah selesai Anda tunda, terus nanti beda lagi. Itu mengganggu pikirannya. Tapi kalau itu penundaan pikiran di bidang pekerjaan yang tertunda, Anda bisa amati. Jadi prosesnya olah fisik, olah rasa dengan katarsis, olah pikiran dengan tadi kontemplatif. Kira-kira begitu. Niki, wenten satu lagi dok dari Pak Nova Niki. Ya. Bagaimana mengolah stres menjadi positif di saat stres itu muncul karena suatu kewajiban? Kewajiban yang kita tidak bisa penuhi, padahal kalau ada kesempatan kita pasti mampu memenuhi kewajiban tersebut. Iya, bagus. Ini udah mengarah ya. Ini pertanyaan sudah mengarah ke cara mengelola ya, cara mengelola pikiran. Sebenarnya ini tentang pikiran ya. Stres ini tentang pengelolaan emosi dan pikiran saja. Jadi contoh saya bilang nih, wabah ini menimbulkan
kekurangan pendapatan. Sementara saya sebagai kepala keluarga, saya punya kewajiban untuk misalnya kalau makan saya yakin bisa ya. Minta tuh tetangga pasti dikasih kalau misalnya makan. Misalnya saya nggak bisa, kalau makan saya nggak bisa bilang, harus minta ini, boleh. Tapi misalnya saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya membayar sesuatu utang misalnya. Kan itu menjadi suatu, pasti yang muncul dalam diri itu adalah perasaan tidak enak. Ada orang datang menuntut, kamu belum bayar, lu bayar naik. Nah, apa perasaan yang muncul? Amati ini pengamatan terhadap perasaan dan pikiran. Perasaan pertama yang mungkin muncul adalah apa? Rasa tidak berharga, malu. Duh, malu loh. Padahal saya nggak ada keinginan saya untuk tidak bayar loh. Tapi memang keadaannya tidak. Nah, apa yang bisa dilakukan terhadap malu? Ada 3 hal ya. 1, ya, saya mengakui bahwa diri saya malu. Wajar nggak kita malu? Wajar. Keadaannya begitu, saya malu. Wajar nggak? Wajar. Malah nggak wajar kalau saya nggak malu. Ya, oh ya, betul saya malu. Kenapa saya malu? Yang kedua adalah saya menerima kondisi ini. Ini loh yang menyebabkan saya tidak mampu. Ya, ada hal lain, ada orang ketiga nih sekarang yang mengancam atau menuntut. Apa yang perlu saya lakukan di situ? Nah, ini nih yang paling sulit ya. Nurani kita akan bentrok dengan ego kita di sini. Ya, ada perasaan, ada orang lain. Apa yang saya bisa? Saya mengakui dan menerima perasaan orang itu dan tuntutannya. Bahwa memang benar saya tidak mampu. Itu kan kebenaran. Saya bilang nih, kan benar salah tidak ada. Yang ada itu kebenaran, kenyataan. Kenyataannya memang saya sedang tidak mampu. Nah, ini nih rilis. Di sini ini kuncinya sebenarnya. Workshop ini sebenarnya kuncinya di situ ya, kalau Anda mampu melakukan ini. Muncul keadaan, muncul perasaan, energi. Tekanan ini tekanan dari luar. Energi itu emosi kan emotion, energi yang bergerak, emotion. Itu energi, motion itu bergerak. Energi kita kan bergerak. Ada emosi bergerak karena ada tekanan pasti bergerak. Nah, pergerakan inilah yang kita kenali. Aduh, terjadi bergerak kemana? Karena malu, kecewa, takut, sedih. Kenali. Begitu Anda kenal, izinkan dia bergerak, keluar, keluar. Ya. Nah, ini saya pernah diprotes. Ada orang berhasil melakukan ini, kita diprotes. Makanya saya lanjutkan ke yang ketiga ya. Protesnya kayak gini. Loh, kalau begitu jangan dia lakukan tanggung jawab. Biarin dia jangan bayar-bayar, kelola aja emosinya. Ya. Pernah satu klien saya dari Surabaya, saya punya klien dari Surabaya, ada di sini. Dok, saya akan melakukan, kan nggak apa-apa dok melakukan dosa. Habis itu kan saya bisa rilis. Ya. Ya, ini nggak benar ya. Ini nggak benar. Kenapa? Ini akan menimbulkan rasa bersalah berikutnya. Walaupun Anda bisa merilis, berikutnya muncul lagi. Nah, apa next-nya? Apa yang bisa Anda lakukan terhadap masalah itu? Kira-kira misalnya apa? Ngomongkah saya nggak mampu? Misalnya nih, Pak, saya belum mampu, Pak, kondisi kayak gini. Ya, kalau nggak dikasih gimana? Ya, Anda hanya perlu bisa mengizinkan diri Anda bahwa Anda tidak diterima dan tidak dikasih untuk tidak melakukan tanggung jawab, sambil Anda masih terus berusaha. Oke, saya akan berusaha sambil saya menerima. Yang jadi masalah kan Anda merasa malu, sehingga ini menghambat Anda untuk bekerja, untuk melakukan kewajiban. Ingat, selalu ada cara, ada celah untuk menyelesaikan masalah. Dalam krisis apapun, selalu ada hal baru yang bisa Anda kerjakan. Bahkan saya sering bilang, saya di Facebook saya bilang, saya posting, inilah kesempatan di zaman ini, di momen wabah ini adalah sebuah kesempatan untuk menemukan diri Anda yang sebenarnya. Barangkali ada talent-talent Anda selama ini yang Anda tidak kenali, Anda tidak explore, Anda tidak karyakan diri Anda, karena Anda mungkin bertanggung jawab melakukan mungkin kewajiban ekonomi, Anda menghambat talent Anda yang sebenarnya. Mungkin saja Anda bisa menemukan talent yang mungkin sudah lama bersembunyi. Nah, dengan tanggung jawab ini, dengan tanggung jawab kesadaran ini, Anda lepaskan semua beban rasa malu Anda, izinkan yang dihilangkan, izinkan Anda malu, izinkan emosi itu bergerak di dalam, kemudian pelan-pelan Anda temukan bagaimana cara memecahkan masalah. Memecahkan masalah dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi yang netral itu jauh lebih bagus pada saat Anda dalam kondisi yang netral. Ingat, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Saya nggak percaya. Ya, karena masalah di solusi itu berdampingan. Ya, kalau di tingkat yang lebih tinggi ya, di tingkat kesadaran, kalau Anda rajin nanti
melakukan teknik meditasi tertentu ya, di tingkat kesadaran tertinggi, nggak ada yang namanya masalah, nggak ada yang namanya solusi. Ya, tapi di tingkat awal nggak apa-apa, kalau udah ada masalah pasti ada solusi gitu aja. Karena di tingkat nanti, apa itu masalah? Apa itu solusi? Nggak ada. Itu hanya pergerakan. Itu hanya sebuah pergolakan energi. Itu hanya sebuah perpindahan dan pergerakan energi. Ya, tapi nggak usah terlalu tinggi dulu. Paham aja dulu bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Ya. Nah, untuk menemukan solusi inilah Anda berada di yang tenang. Kalau stres, tertekan, merasa malu, justru masalah itu makin berat. Kira-kira begitu. Ada lagi? Oke. Ini feedback saja dari Adi bahwa mengatur nafas itu sudah pernah dilakukan oleh Adi dan rasanya memang lebih lega kan, Dok. Nih. Yang lain mungkin ada feedback atau pertanyaan, silahkan. Karena kalau tidak, kita harus say bye-bye dulu sama dokter karena dokter ada beberapa schedule ya, Dok, hari ini nggak? Tidak, betul. Masih ada 15 menit. Terima kasih, Bu Fatma. Ini saya izin satu. Oke. Silakan Pak Dirga. Pak Dirga ini kami, Dok, di Pramana Experience. Ya. Silakan, Selamat Pak. siang, Dr. Mike. Siang, Pak. Terima kasih untuk sesinya hari ini. Ya, kalau diterjemahkan, CEO ini Chief Operating Officer sebenarnya, Dok, bukan Chief Executive Officer. Jadi apa namanya ya tingkat stres saya mungkin saat ini udah habis, udah habis di situasi sekarang kan. Tapi ya sama seperti yang sudah apa tadi disampaikan, memang benar. Mungkin saya satu pertanyaan, Dok. Kalau dari pertanyaan rekan-rekan tadi, saya kira sih hampir sama di umur saya yang sudah kepala 4 saat ini, yang memang kadang-kadang dengan baru kepala 4, kadang-kadang dengan beban pekerjaan biasanya jam tidur itu memang agak lewat ya. Jadi kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 1 gitu. Padahal memang secara fisik kalau bangunnya bisa jam 6:30, jam 6, Dok. Kurang. Jadi emang kalau jam istirahat itu memang suaranya kadang hilang, agak Pak. gitu ya. Nah, jelas kok. Terus. Hilang ya? Nah, masih jelas ya? Pak Dirga. Masih, Dok, ya? Oke. Masih. Di saya masih jelas. Ya. Masih, ya. Saya ingin bertanya, Dok, apakah memang ada erat kaitannya antara satu beban pekerjaan kan gitu ya, beban pekerjaan atau umur gitu kan yang mempengaruhi tingkat stres seseorang. Kalau kayaknya suaranya hilang saya ya, Dok, yang sebentar saya Jelas. nggak terdengar. Pak Nyoman, Pak Mandirga kayaknya nggak ada masuk koneksinya suaranya, Bu Padma, Bu. diulang, Pak. Koneksinya ya. Tapi masih iya, Pak. Jelas ya? Ada Jadi ya antara umur kemudian pekerjaan seseorang itu yang mempengaruhi tingkat stres selain mungkin dari faktor eksternal dari dalam dirinya sendiri atau eksternal tadi, Dok. Usia. Ya. Kalau usia nih, Ampura, Pak yang jawab langsung nih. Jadi kalau usia mungkin berhubungan dengan energi fisik ya. Kalau sebenarnya tidak secara langsung. Artinya kalau kita bagus menjaga energi fisik, gitu ya, kepala 4 atau kepala 6, guru saya ada yang kepala 6 bahkan masih energik sekali. Gitu. Kalau kita bisa, makanya kembali ke cara mengelola energi. Jadi energi itu adalah, kalau saya tiap bangun pagi, tiap belum tidur, saat bekerja itu fokus saya pasti ke sana. Pasti ke energi saja ya, hanya energi, hanya itu pikiran saya selalu. Apapun saat, termasuk saat saya ngomong ini, sebenarnya konsentrasi saya di energi saya. Saya tidak membebankan diri saya di dalam workshop ini, tetapi energi ini saya merasa energi inilah yang sedang mengalir lewat kata-kata, lewat suara. Artinya kalau hubungan dengan umur,
mungkin iya jika ketika memang tidak mendapat suatu perawatan yang baik dari awal. Makanya saya bilang nih, fisik ini anugerah yang paling besar yang paling kekayaan kita. Saya bilangnya ini mau diganti dengan berapa miliar uang tidak terbayar. Apalagi cuma digaji berapa misalnya kita, itu nggak terbayar. Artinya apa? Kita perlu kembali merestart diri kita bahwa tubuh ini tidak ada yang lebih. Kalau ngomongin materi ya, kan kita ngomong materi ya. Kalau kita adalah jiwa, kita bukan materi, kita ini jiwa. Tapi kita memakai materi hidup di dunia ini, kita memakai materi. Nah, materi paling kaya dan paling mulia dalam hidup kita itu tubuh ini. Nah, umur itu kan berhubungan dengan kelahiran. Jadi lahir tahun berapa? Setahun kemudian dibilang umurnya setahun, 2 tahun kemudian itu dia sudah 2 tahun. Dan artinya fisik itu, secara fisik nih, umur kita sekarang mungkin udah banyak sekali ya. Mungkin ribuan tahun sudah umur kita, tapi fisik kita ini, secara fisik umur kita ini mungkin baru 40 tahun, baru 80 tahun, baru 60 tahun. Artinya ketika fisik itu menurun sesuai usia, ya pasti energi akan menurun. Energi tidak otomatis. Karena kan tadi secara definisi stres itu adalah ketika energi yang kita miliki di bawah dari beban yang kita miliki. Ya tentu kalau memang tubuh kita kemudian semakin melemah, semakin menurun, ya sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Saya setuju dengan Pak Dirgo ya. Ada hubungan jelas beban tubuh, usia tubuh atau kemampuan tubuh berhubungan dengan. Nah, tetapi berhubungan dengan stres ya. Tapi apakah dia umur sekian, misalnya nih, saya tidak bisa mengkategorikan 40 atau 50 atau 60 ke atas itu lebih rentan stres. Untuk semua orang, tidak bisa begitu. Kenapa? Ya, cara menggunakan tubuh. Ketika tubuh kita diporsir, digunakan lebih banyak. Jarang bergerak, jarang istirahat. Makanan juga kurang baik. Ya, kan fisik itu hanya 3 kebutuhannya ya. Bergerak, ini kebutuhan utama tubuh itu bergerak. Untuk mendapat napas yang bergerak dan napas. Kemudian makanan. Tidur berdua. Baru makanan atau minuman ya. Kalau ketiga unsur ini tidak baik, geraknya kurang, otomatis kan menua lebih cepat. Usia mungkin sama, tapi mungkin menuanya beda ya. Kemudian apalagi tadi istirahat ya, tidur kuantitas juga perlu ya, 7 sampai 8 jam sehari. Tidur yang terbaik itu jam 10 malam, the best. Maka jangan bekerja melewati jam itu ya. Kalau bisa sejam sebelumnya ya off, handphone sudah off. Kita sudah mulai menyayangi. Apa yang kita cari, coba pikir-pikir. Apa yang kita cari dalam bekerja? Coba pikir itu. Uang kah? Uang juga nyari materi, itu juga materi kan? Materi itu materi di luar tubuh lagi ya. Bahkan ini materi yang dalam tubuh kita dulu diperbaiki. Jaga baik-baik materi ini ya. Ini materi nggak bisa diservis dengan gampang. Tidak di rumah nih, kalau rumah saya bocor saya bisa servis dari tukang servis. Coba tubuh kita bocor, nggak gampang servisnya ya. Walaupun dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, tetapi perlu dijaga ya. Nah, saya setuju. Kalau dalam satu orang yang sama, umur tertentu dengan cara rawat yang sama, umur dipengaruhi beban, tingkat stres, ya saya setuju. Tapi kalau orang per orang dibandingkan, artinya orang yang misalnya tingkat perawatannya berbeda dengan orang lain, tentu stres tidak bisa disamakan. Sama-sama umur 30 dengan orang yang umur 30 tentu tidak bisa disamakan. Nah, kalau ngomongin secara umum orang Indonesia rata-rata, artinya orang Bali lah gaya hidup rata-rata dia bilangnya makan nasi, kemudian tidurnya biasa, kerjanya biasa begitu ya. Ya mungkin sangat berpengaruh kalau rata-rata itu di atas 40 udah mulai regenerasi mulai berkurang ya. Beban bertambah banyak. Saya ngomong rata-rata ya. Saya perlu belajar. Saya bilang hidup itu perlu belajar. Bagaimana belajar menyayangi tubuh, menyayangi pikiran, gitu ya, menyayangi. Baru kita bisa menyayangi keluarga.
gimana kita menyayangi keluarga kalau kita nggak sayang diri kita ya. Jangan percaya kalau orang bilang aku cinta kamu kalau dia sendiri nggak cinta dirinya. Pasti bohong itu. Karena apa? Dia bisa memberikan cinta sebesar rasa cinta pada dirinya. Kurang lebih begitu ya. Saya beri kamu air, ya tapi kalau dia nggak punya air apa yang dikasih? Nyalut air di bak gitu ya, nggak mungkin ya. Ya kurang lebih begitu. Pak Dirge, semoga menjawab ya Pak. Jangan marah Pak. Oke, terima kasih dok. Ada apa namanya? Ada benang merah yang mungkin bisa saya tangkap dan saya bisa implementasikan untuk diri sendiri, keluarga dulu dan lingkungan ya, lingkungan kerja, lingkungan sekitar. Thank you sharingnya dok. Yes, semua. Pokoknya intinya mulai dari yang kecil dulu diri, kemudian keluarga, kemudian mungkin tetangga, baru ke pekerjaan ya. Jadi mulai dari yang hal kecil dulu, menyayangi diri, sayangi keluarga, karena nggak mungkin bisa kalau di dalam belum nggak mungkin. Next, ada lagi mungkin? Kayaknya so far sudah terangkum semua, Dok. Sudah ya? Ya. Kami Baik. mengucapkan terima kasih banyak Niki atas waktunya dokter Sama-sama. hari ini. Saya ada ada cara praktek kalau Anda mau tentang kasus ini. Nanti akan saya bagikan linknya berupa video ya. Boleh dok, boleh. Mungkin saya share ke Bu Parma silakan share ke teman-teman. Oh iya, baik. Nanti saya akan share ke tim nanti. Baik. Oke, terima kasih banyak dok sharingnya hari ini. Oke, sama-sama saya Sampai tutup ya. Sampai jumpa di session selanjutnya. Terima kasih. Ya. Om Santi. Terima kasih. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.